Babak 91, 3 putaran ujian. Dalam kehidupan sebelumnya, Zhang Xuan adalah seorang bujangan dan tidak pernah berkencan dengan siapapun. Jadi, dia tidak mampu menebak pikiran seorang wanita, tentu saja, memahami bahwa dia telah membuat marah resepsionis Wen Sui hingga hampir meledak hanya dalam 10 menit. Namun, bahkan jika dia tahu, itu tidak ada bedanya. Lagi pula, kecantikan tidak bisa dimakan. Selain itu, Anda berada ribuan mil jauhnya dibandingkan dengan Shen Laoshi dan Huang Yu, jadi dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Kurung siku tutup. Pada saat ini, dia tidak memiliki usaha untuk memikirkan hal ini. Setelah berjalan ke dalam ruangan, dia menuju ke baris pertama rak buku, dengan santai mengambil selusin buku dan dengan ringan membalik-baliknya. Setelah itu, dia buru-buru menempatkan mereka kembali ke posisinya sebelum melakukan hal yang sama dengan selusin buku lainnya. Hualala, hualala, seiring dengan suara membalik buku yang tak henti-hentinya, buku-buku dengan cepat disusun di Library of Heaven's Path. Zhang Xuan membaca buku itu saat dia mencetaknya di kepalanya. Dia tahu bahwa itu seperti yang dikatakan resepsionis, ini semua adalah pengetahuan paling dasar yang perlu diketahui oleh seorang apoteker. Itu berisi metode untuk membedakan ramuan obat yang berbeda, penjelasan terperinci mereka, sifat, jenis, efek ketika digabungkan dengan ramuan lain dan apakah efeknya akan bertentangan satu sama lain. Jika dia harus menghafalnya secara manual, dia pasti akan kesulitan untuk menyelesaikannya bahkan ketika dia lelah sampai mati. Tidak heran jika posisi apoteker sangat dihormati. Hanya untuk menjadi magang, mereka harus melakukan lebih banyak upaya daripada pekerjaan lain untuk mengingat sejumlah besar pengetahuan ini. Apa yang dia lakukan? Petik 2. Wen Sui sudah lama ingin melihat Zhang Xuan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, menatapnya membolak-balik buku, tampaknya tanpa niat untuk mempelajarinya, matanya yang indah berkedip tidak mengerti. Mungkin dia hanya mencoba mencari buku tertentu untuk dibaca. Abaikan dia. Pria parubaya Paman Li meliriknya sebelum mengambil sebuah buku dan menyerahkannya kepadanya, lihatlah juga. Waktu sangat berharga. Satu kalimat tambahan yang dihafal mungkin kebetulan menjadi faktor penentu dalam hasil dari ujian. Wen Sui mengangguk. Meraih buku itu, dia mulai menyerap dirinya di dalamnya. Semua pekerjaan menuntut seseorang untuk memiliki tekad yang teguh untuk belajar. Mustahil bagi seseorang untuk terbang ke surga dalam sekali jalan, dan apoteker juga sama. Saat menempa pil, satu formula cenderung membutuhkan lebih dari 100 ramuan obat. Jika seseorang gagal mengenali bahkan satu ramuan pun, itu akan menyebabkan semua ramuan, yang mereka beli dengan koin emas yang tak terhitung jumlahnya, menjadi sampah yang tidak berguna. Dengan demikian, sangat tidak pantas bagi seorang apoteker untuk menjadi bodoh atau lalai. Segera, 4 jam berlalu. Pada saat yang sama, Zhang Xuan kebetulan membolak-balik beberapa buku terakhir di rak buku juga dan dia menghela nafas lega. Tidak heran jika guru master sangat langka. Tidak berbicara tentang pekerjaan lain, hanya apoteker itu sendiri adalah pekerjaan yang sangat mendalam. Sebuah pencerahan melanda Zhang Xuan. Guru, pemberi pengetahuan dan warisan, dibutuhkan dalam setiap pekerjaan. Guru master yang tangguh berpengalaman dalam semua pekerjaan. Artinya, tidak hanya seorang guru master dapat membimbing seseorang dalam kultivasinya, ia juga dapat memberikan petunjuk dalam penempaan pil, pandai besi, formasi dan semacamnya. Inilah tepatnya alasan mengapa pendudukan itu sangat dihormati dan dianggap sebagai puncak dari 9 jalan atas. Awalnya, Zhang Xuan berpikir bahwa penempaan pil akan menjadi tugas yang mudah. Selama seseorang memiliki formula pil, mengikutinya selangkah demi selangkah dan menambahkan herbal secara sistematis, pil itu harus dibentuk. Namun, dari kelihatannya sekarang, itu tidak terjadi sama sekali. Kematangan ramuan obat mempengaruhi sifat ramuan itu juga. Dengan demikian, jika ditambahkan bersama dengan herbal lain, akan menghasilkan berbagai macam reaksi yang berbeda. Jika seseorang hanya tahu urutan menambahkan herbal, tidak mungkin mereka berhasil memalsukan pil yang ingin mereka buat. Hanya penempaan pil itu sendiri adalah proses yang rumit. Sungguh menakjubkan bagaimana guru master yang lebih tangguh mampu menggunakan pengetahuan tentang banyak pekerjaan di ujung pikiran mereka. Saat berjalan keluar dari ruangan, Zhang Xuan melihat Wen Sui berdiri tidak terlalu jauh dengan ekspresi dingin dan sombong. Kamu pasti mengira aku tidak akan berada di sini. Apa urusanku apakah kamu ada di sini atau tidak? Zhang Xuan melihat ke atas tanpa berkata-kata. Saya hanya ingin mengikuti ujian apoteker magang, kehadiran Anda seharusnya tidak membuat perbedaan sama sekali. Lanjutkan berakting kalau begitu. Aku akan melihat bagaimana kamu akan menangis dalam beberapa saat. Wen Sui menggertakkan giginya. Ujian akan segera dimulai, ayo masuk. Pria parubaya itu mengantarnya masuk. Mengabaikan wanita yang sombong itu, Zhang Xuan berjalan ke kamar. Ruangan itu tidak besar, hanya beberapa puluh meter persegi. Ada beberapa orang yang sudah duduk di dalam dan apa yang umum dari mereka semua adalah ekspresi gugup melukis wajah mereka. Tak lama kemudian, seorang lansia masuk.
Itu adalah satu-satunya apoteker tingkat menengah bintang 1 dari Persekutuan Apoteker Kerajaan Tianxuan, Senior Ouyang Cheng, serta Kepala Cabang Kerajaan Tianxuan. Petik 2. Itu benar. Kupikir itu apoteker Dumen, aku tidak menyangka itu dia. Sial, ku dengar dia terkenal keras. Sekarang, semua kemungkinan lulus ujian dengan keberuntungan hilang. Setelah melihat orang tua, ekspresi sedih muncul di wajah beberapa orang yang duduk di ruangan itu. Sama seperti guru master, apoteker diklasifikasikan berdasarkan bintang juga dan bintang 1 adalah peringkat terendah. Meski begitu, mengingat bagaimana kerajaan Tianxuan bahkan tidak memiliki guru master bintang 1, memiliki apoteker bintang 1 sudah tidak buruk. Mengabaikan gumaman orang banyak, Ouyang Cheng berjalan ke ruangan, menyapu ruangan dengan tatapannya dan berkata, saya yakin Anda semua yakin dengan kemampuan Anda untuk bergabung dalam ujian ini. Petik 2. Semua orang merasa sedikit canggung. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka 100% yakin bahwa mereka akan lulus ujian. Karena kalian semua di sini untuk ujian, saya akan menjelaskan semuanya. Jika saya menangkap salah satu dari kalian yang curang, kalian akan dilarang dari ujian seumur hidup. Ouyang Cheng memberi isyarat dengan megah, menciptakan aura yang mengintimidasi. Iya, kerumunan menganggukkan kepala mereka dengan tergesa-gesa. Melihat mereka menyetujuinya, Ouyang Cheng mengangguk setuju. Sekarang setelah saya selesai dengan aturan, saya akan berbicara tentang isi ujian. Ada 3 putaran ujian. Pertama, makalah tertulis. Pertanyaan tentang ramuan obat akan diuji secara acak di dalamnya dan satu hanya dapat dianggap sebagai telah lulus jika dia benar untuk setidaknya 90% dari pertanyaan. Petik 2. Kedua, uji waktu pencernaan ramuan obat. Anda akan diberikan beberapa ramuan dan dalam jangka waktu tertentu, Anda harus menentukan ramuan apa itu dan sifat serta efek apa yang dimilikinya. Persyaratan untuk tes ini lebih tinggi dan seseorang harus 100% benar. Tes ketiga jauh lebih mudah, inspeksi alam kultivasi. Seseorang harus setidaknya menjadi petarung 3 dan puncak ranah Zenki. Mengapa ada persyaratan seperti itu? Sederhana, sebagai apoteker magang, seseorang akan dikirim untuk melakukan pekerjaan sampingan untuk waktu yang lama. Apoteker, jika ranah kultivasi Anda terlalu kurang, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan untuk memindahkan kuali atau untuk membedakan herbal dengan cepat? Petik 2. Mereka yang mengikuti ujian telah belajar selama bertahun-tahun, jadi mereka sangat menyadari alur ujian. Hanya Zhang Xuan yang asing dengannya. Namun, setelah mendengar penjelasannya, dia menjadi mengerti. Ini sebenarnya cukup sederhana. Selama saya bisa menyelesaikan semuanya dengan benar, saya akan bisa lulus ujian. Itu tidak sesulit yang saya kira. Karena semua orang telah memahami aturan dan isi ujian, mari kita mulai dengan putaran pertama, kertas tertulis. Durasinya 2 jam. Setelah itu, Ouyang Cheng menyerahkan kertas ujian. Setelah melihatnya, sudut mulut Zhang Xuan berkedut. Kertas uji adalah tumpukan tebal yang terdiri dari setidaknya beberapa lusin kertas. Beberapa lusin kertas ujian dalam waktu 2 jam. Mengapa adegan ini tampak aneh mengingatkan pada kehidupan sebelumnya? Dia tidak menyangka bahwa setelah menjadi guru setelah berpindah ke dunia asing, dia masih harus menjalani ujian. Dia menemukan situasinya agak aneh. Kamu boleh mulai menjawab pertanyaan itu. Setelah membagikan kertas-kertas itu, Ouyang Cheng mengabaikan yang lainnya dan berdiri dengan dingin di satu sudut dengan tangan di belakang punggungnya. Meski tidak melihat ke arah peserta ujian, jika ada yang menyontek, pelakunya pasti akan ketahuan dan dikeluarkan dari ruang ujian. Namun, itu tidak terlalu penting bagi Zhang Xuan karena dia tidak punya niat untuk menipu. Menurunkan kepalanya, perhatiannya terfokus pada kertas ujian. Cacat. Setelah mengambil kertas itu, dia berteriak keras dalam pikirannya. Kemudian, pikirannya tersentak dan sebuah buku muncul. Setelah melihatnya, Zhang Xuan bingung apakah dia harus tertawa atau menangis. Ditulis dalam buku itu adalah, kertas tes apoteker apotecari Guild Kerajaan Tianxuan. Dibuat dari pengrajin 1 bulan di Bai Mil menggunakan sedotan. Kekurangan, nomor 1, kualitas kertas terlalu rendah, sehingga tidak cocok untuk penyimpanan. Juga, itu menarik bak dengan mudah. Nomor 2, tidak tahan tinta dengan baik, sehingga mudah luntur. Persetan, yang saya inginkan adalah jawaban, bukan kekurangan materi makalah ini. Menekan keinginan untuk muntah darah, Zhang Xuan mengabaikan buku itu dan fokus pada pertanyaan di atasnya. Babak 92, menyerah saja. Jelaskan perbedaan klasifikasi rumput berdaun hijau dan ciri-ciri unik bunga tanah abu-abu. Berapa banyak ramuan obat yang dapat dilengkapi dengan daun hati babi? Pertanyaan memenuhi kertas ujian dengan padat. Seperti yang dikatakan resepsionis Wen Sui, mereka semua terkait dengan ramuan obat. Cari. Setelah melihat pertanyaan-pertanyaan ini, pikiran Zhang Xuan tersentak. Buku-buku yang berbeda terbang dari rak dan berhenti tepat di depannya sebelum membukanya. Rumput daun hijau memiliki batang yang berbeda dan dapat diklasifikasikan sebagai batang ungu, batang kuning dan batang hitam. Ciri-ciri unik dari bunga tanah abu-abu adalah
Saat dia melihat isi buku di benaknya, tangan Zhang Xuan bergerak cepat saat dia dengan cepat menjawab pertanyaan itu. Dia terbiasa menggunakan pena mekanik di kehidupan sebelumnya dan karena itu, sikat adalah alat yang sulit untuk dia gunakan. Namun, karena dirinya sebelumnya telah mempelajari cara menggunakannya secara khusus sebelumnya, tulisan tangannya masih dapat terbaca. Hualala, saat dia mengisi bagian yang kosong dan membaca pertanyaan terlalu cepat, suara halaman yang dibalik bergema di udara. Orang lain hanya bergantung pada ingatan mereka untuk menjawab pertanyaan dan karena itu, mereka harus berjuang keras untuk mencatat pengetahuan masing-masing dalam pikiran mereka. Di sisi lain, dengan Library of Heaven's Path di tangannya, dia bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan secara instan bahkan tanpa berpikir. Tidak ada bedanya dengan menyalin dari kunci jawaban. Kecepatan dia membaca kertas membuat orang lain menganga. Tidak, setelah memindai sekeliling untuk melihat bagaimana nasib peserta ujian dalam ujian, Ouyang Cheng melihat Zhang Xuan dan mengerutkan kening. Wajahnya menjadi gelap. Sepertinya itu adalah keturunan lain yang mencoba peruntungannya. Dalam setiap ujian magang apoteker, ada beberapa orang yang mengikuti ujian untuk mencoba keberuntungan mereka meskipun tahu bahwa tidak mungkin mereka lulus. Orang-orang ini cenderung dari keluarga kaya dan tidak peduli dengan biaya masuk 2.000 koin emas. Mereka hanya berharap untuk menganalisis jenis pertanyaan sehingga mereka dapat menghafal konten khusus terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Ouyang Cheng membenci orang-orang seperti itu. Orang-orang ini berharap menjadi besar tanpa berusaha. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi apoteker magang tanpa menghafal ratusan ribu jenis ramuan obat, hanya mengandalkan keberuntungan? Kurung siku tutup. Jenis pertanyaan dan pertanyaan itu sendiri berubah di setiap ujian. Belum pernah ada pertanyaan yang digunakan kembali sebelumnya, jadi tidak masalah berapa kali kamu datang. Sepertinya sudah waktunya untuk menekan mereka yang datang untuk ujian dengan pola pikir seperti ini. Jika tidak, jika mereka datang untuk ujian setiap saat hanya karena mereka punya uang untuk melakukannya, kita akan menjadi bahan tertawaan dari pekerjaan lain. Petik 2. Sambil mengayunkan lengan bajunya, dia mendengus dalam pikirannya. Meskipun tidak mungkin untuk menguji sifat dan sifat unik dari 100.000 ramuan obat di kertas ujian, pertanyaan di kertas itu bervariasi dan cakupannya luas. Jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanaman obat dan sifat-sifatnya, tidak mungkin untuk mendapatkan skor 90% ke atas. Mengingat usia muda Zhang Xuan dan pembalikan acak dan menjawab pertanyaan tanpa merenungkannya secara mendalam, dia segera dicap sebagai keturunan oportunistik dan malas. Tabu terbesar seorang apoteker adalah berpura-pura berpengetahuan meskipun tidak tahu apa-apa. Jika seseorang lalai dan membuat kesalahan, bahkan jika itu hanya kesalahan kecil, itu bisa menyebabkan kematian orang. Itulah alasan mengapa kepribadian, sikap, dan ketelitian peserta ujian dinilai di atas 3 putaran ujian-ujian apoteker magang. Orang seperti orang sebelumnya yang membolak-balik kertas dan mengisinya dengan santai tanpa membaca pertanyaan dengan benar pastilah orang yang memiliki masalah sikap. Bahkan tanpa menandai kertas, dia telah memberi Zhang Xuan nilai gagal di lubuk hatinya. Ini bukan karena dia terlalu berasumsi. Pernahkah Anda melihat seseorang yang menjawab pertanyaan tanpa membacanya dengan benar? Pernahkah Anda melihat orang yang kuasnya beterbangan di atas kertas tanpa perlu memikirkan masalahnya? Jawaban tanpa perenungan pastilah omong kosong. Tidak ada orang lain yang memiliki kepercayaan diri untuk menjawab semua pertanyaan dengan akurat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Zhang Xuan telah selesai mengisi beberapa lusin kertas. Menghela napas lega, Zhang Xuan melihat kertas itu sekali lagi dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah di dalamnya, dia menyerahkannya. Mengirimkan kertas. Begitu cepat. Mungkin, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk lulus, jadi dia memutuskan untuk menyerah begitu saja. Sejujurnya, ujiannya terlalu sulit. Itu normal untuk menyerah. Menyerah pada ujian tidak banyak, tapi masalahnya adalah pengujinya adalah senior Ouyang. Saya pikir anak ini sedang dalam perjalanan kemalangan. Setelah melihat Zhang Xuan menyerahkan kertas, keributan pecah di antara peserta ujian. Untuk makalah 2 jam yang akan diserahkan dalam waktu kurang dari 1 jam, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ujian apoteker magang. Semua orang berpikir bahwa itu bukan karena dia selesai dengan kertas itu, melainkan, dia tidak mampu menjawabnya dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkannya. Kapan ujian putaran berikutnya dimulai? Mengabaikan keributan orang banyak di belakangnya, Zhang Xuan menyerahkan surat-surat itu kepada Ouyang Cheng dan bertanya. Waktu akan diperlukan dalam menandai kertas setelah kertas dikumpulkan. Jika dia tahu jam berapa ujian selanjutnya akan diadakan, dia bisa menunggu di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Itu adalah satu hal jika dia tidak bertanya, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, Ouyang Cheng merasakan amarah yang meluap-luap di dalam dirinya, mengancam akan meledak dari tubuhnya. Mengingat betapa bodohnya kamu, mengisi semuanya dengan sewenang-wenang, bahkan jika ada ujian putaran berikutnya, itu seharusnya tidak ada hubungannya denganmu. Hanya mereka yang lulus ujian apoteker magang putaran pertama yang dapat melanjutkan ke putaran kedua. Mengingat standar Anda
Anda masih berani menanyakan tentang putaran ujian berikutnya. Apakah kamu sedang melamun? Namun, tidak peduli apa, dia adalah apoteker formal. Meskipun dia marah, dia tidak akan membungkuk ke tingkat melampiaskan kemarahannya pada sosok kecil yang bahkan belum mencapai tingkat magang. Sambil menunjuk keluar, dia berkata, tunggu di luar. Jika Anda diberitahu, itu berarti Anda telah lulus ujian. Jika tidak, Anda dapat kembali ke rumah. Petik 2. Oh. Zhang Xuan mengangguk dan berjalan keluar dari ruangan. Sombong. Setelah kepergiannya, Ouyang Cheng menghancurkan kertasnya menjadi bola dan melemparkannya ke sudut. Tidak perlu membaca koran orang-orang seperti itu hanya akan menambah amarahnya. Zhang Xuan berjalan keluar dari ruangan. Memiliki Library of Heaven's Path, pertanyaan-pertanyaan dalam ujian yang menguji pengetahuan seseorang tidak bisa lebih mudah baginya. Kamu sudah menyerahkan makalahmu. Bukankah ujiannya 2 jam? Mengapa kamu keluar dalam 1 jam? Setelah melihatnya berjalan keluar dari ruang ujian, pria parubaya Paman Li tercengang. Jumlah pertanyaan dalam ujian apoteker magang sangat besar. Dia hampir tidak bisa menyelesaikan makalah setiap kali dalam waktu yang dialokasikan selama 2 jam. Bahkan, dia tidak berhasil membaca beberapa pertanyaan, sehingga jawaban tidak akurat dan kegagalannya dalam ujian. Bukankah terlalu cepat baginya untuk keluar hanya dalam 1 jam? Apakah kamu bahkan harus bertanya tentang itu? Dia pasti menganggap kertas itu terlalu sulit dan menyerah. Wen Sue mencibir, apakah kamu tidak pandai berakting? Meskipun tidak tahu apa-apa, Anda bersikeras ingin mengikuti ujian apoteker magang. Anda harus tahu betapa sulitnya ujian sekarang. Hehe, meskipun mendengar kata-katanya yang menghina, Zhang Xuan tidak mau repot menjelaskan. Selain itu, bahkan jika dia menjelaskan, pihak lain tidak akan mempercayainya. Daripada menyia-nyiakan usahanya untuk menjelaskannya kepada mereka, dia mungkin juga menunggu hasilnya. Pada saat itu, semuanya akan menjadi jelas. Kenapa? Hati nurani dilanda. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu tidak boleh berpura-pura begitu. Lihat, sekarang kamu tidak bisa melanjutkan akting lagi. Petik 2. Di mata Wen Sue, ekspresi di wajah Zhang Xuan adalah orang yang malu. Jika ada yang salah dengan kepalamu, kamu harus bergegas dan memeriksanya daripada mengomel di sini. Zhang Xuan sedikit terdiam. Dari saat mereka bertemu, wanita ini tampak menentangnya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya. Dia pasti benar-benar sakit. Tidak peduli seberapa keras Zhang Xuan mencoba mengingat-ingatannya, dirinya yang sebelumnya tampaknya juga tidak mengenalnya. Karena mereka tidak kenal, mengapa dia mencari masalah dengannya? Zhang Xuan bingung. Awalnya, dia berpikir bahwa orang ini akan menemukan lubang terdekat untuk bersembunyi karena malu setelah diekspos. Namun, orang ini masih dengan berani mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kepalanya. Kamu yang sakit. Seluruh tubuhmu penuh dengan penyakit. Kurung siku tutup. Napas Wen Sue bertambah cepat karena kemarahannya. Dada bangganya bergelombang ke atas dan ke bawah dan dia tampak seolah-olah dia berada di ambang meletus. Oh saya tahu. Sebuah pikiran melintas di benak Zhang Xuan. Dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain terus memprovokasi dia. Dengan tatapan sedih di matanya, dia menggelengkan kepalanya dan dengan suara yang tulus, katanya. Provokasi Anda tidak akan menarik perhatian saya dan memenangkan fantasi saya. Pemikiran seperti itu kekanak-kanakan. Biarkan saya memberitahu Anda langsung, ini hanya akan menimbulkan kemarahan saya. Pada titik ini, dia menghela nafas. Aku hanya menyukai wanita yang lembut dan anggun. Mustahil bagiku untuk menyukaimu, jadi menyerah saja. Bab 93, menandai kertas ujian. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia masih sekolah menengah, dia pernah naksir seorang gadis dan dengan sengaja mencoba tampil di hadapannya bahkan jika itu berarti melawannya. Ini semua hanya untuk menarik perhatiannya. Sejak awal, wanita ini telah menentangnya tidak peduli apa yang dia lakukan. Sangat mungkin bahwa dia mungkin melakukan hal yang sama juga. Kalau tidak, apakah dia perlu memperlakukannya dengan sikap buruk seperti itu? Sai, kamu sendiri tidak jelek, pasti ada banyak pria yang mengejarmu, jadi mengapa kamu harus begitu terobsesi denganku? Kurung siku tutup. Zhang Xuan merasa sangat kompleks. Sepertinya dikejar oleh orang lain juga bukan hal yang baik. Tekanan pada seorang transenden seberat gunung. Menyerah. Petik 2. Wen Sue terhuyung. Dia merasakan seteguk darah segar memuntahkan di mulutnya, mengancam untuk dimuntahkan kapan saja. Kamu adalah orang yang mencoba menarik perhatianku untuk mendapatkan buku-buku bagusku, oke. Kapan saya menjadi orang yang dengan sengaja membuat Anda kesulitan? Persetan, jelaskan dirimu. Apa maksud dari tatapan kasihan itu? Apa maksudmu aku harus menyerah padamu? Tidak peduli apa, saya adalah kecantikan yang dikejar oleh banyak orang. Bagaimana jadinya seolah-olah aku tidak bisa dinikahkan dan harus menempel padamu? Kurung siku tutup. Menggertakkan giginya, wajah Wen Sue berkedut dan amarah yang berkecamuk di dalam dirinya hampir meledak. Tepat ketika dia akan kehilangan kendali atas emosinya dan menyerang pria yang sombong ini,
Pria muda itu menggelengkan kepalanya, berjalan menuju bangku di sampingnya dan duduk di atasnya. Langkah kakinya ringan dan tidak mencolok. Wen Sui, ini adalah pintu masuk ruang ujian. Jika apoteker melihatnya, akan sulit bagimu untuk mengikuti ujian di masa depan. Petik 2. Paman Li angkat bicara. Iya, setelah mendengar kata-katanya, Wen Sui hanya bisa dengan paksa menekan amarah di dalam dirinya dan duduk dengan tenang. Ini adalah pintu masuk ruang ujian dan apotek sering muncul di sini. Jika mereka melihatnya berkelahi karena marah dengan orang lain, dia pasti akan meninggalkan kesan buruk pada mereka. Jika demikian, akan sulit baginya untuk lulus ujian apoteker magang di masa depan. Baiklah, aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Ketika hasilnya keluar nanti, lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Petik 2. Menatap dingin pada orang yang sombong itu, Wen Sui mengatupkan rahangnya dengan marah. Tidak dapat diganggu dengan wanita yang taksir ini. Zhang Xuan duduk di bangku dan mulai mengatur pengetahuan di dalam kepalanya. Sebagian besar informasi tentang ramuan obat adalah kristalisasi dari pengetahuan banyak pendahulunya, jadi tidak banyak kesalahan di dalamnya. Zhang Xuan mengisolasi beberapa kesalahan yang tersisa dan mempelajarinya dengan cermat. Ketika kesadarannya masih terserap di Library of Heaven's Path, pemeriksaan berakhir. Akhirnya tiba saatnya bagi semua orang untuk menyerahkan makalah. Tunggu di pintu masuk. Mereka yang lulus ujian akan diberitahu untuk mengikuti babak selanjutnya. Ouyang Cheng menjabat tangannya dan mengusir kerumunan. Mengambil kuas, dia mulai menandai kertas satu persatu. Saat dia menandai, alisnya perlahan menyatu dan kulitnya menjadi gelap. Kakak Ouyang, bagaimana? Apakah ada orang yang lulus ujian kali ini? Saya kebetulan membutuhkan magang. Tepat ketika dia selesai menandai semua kertas, seorang pria paruh baya masuk. Apoteker bintang satu lainnya dari Apothecary Guild, Du Men. Lulus. Lihat ini, jawaban ini semua omong kosong. Jika mereka diterima sebagai magang, persekutuan apoteker akan dipermalukan. Petik 2. Menempatkan kuas di satu sisi, Ouyang Cheng mengambil setumpuk kertas ujian yang ditandai dan menyerang dengan marah. Biarkan aku melihatnya. Du Men berjalan ke meja dan membolak-balik kertas ujian yang ditandai. Dalam waktu singkat, dia mengerutkan kening. Dalam perspektif mereka, soal-soal dalam ujian tidak terlalu sulit. Namun, jawaban yang ditulis peserta ujian ada di mana-mana, mereka bahkan salah menjawab sifat-sifat ramuan obat umum. Jika orang-orang seperti ini diterima oleh murid magang, itu pasti akan menodai reputasi persekutuan apoteker. Ada apa dengan kertas ini? Kakak Ouyang, kamu tidak menandai yang ini. Petik 2. Dia tidak dapat menemukan satu pun yang memuaskan bahkan setelah membalik-balik 7 hingga 8 kertas. Tiba-tiba, apoteker Du Men melihat kertas ujian yang kusut di dekat meja. Jawaban di atas kertas tidak ditandai sama sekali. Itu adalah kertas seorang playboy, jadi hasilnya pasti lebih buruk dari yang lain. Jelas bahwa dia tidak akan lulus bahkan jika aku tidak melihatnya. Daripada marah saat menandainya, aku mungkin akan baik biarkan saja di sana. Mengingat orang yang mempercepat kertas itu, suasana hati Ouyang Cheng turun. Seorang rekan yang menyerahkan makalahnya setelah menjawab pertanyaan selama 1 jam, jelas bahwa dia tidak akan lulus ujian. Tidak perlu menandai kertas sama sekali. Apa yang sedang terjadi? 2 ujian sebelumnya, setidaknya ada 3 hingga 4 orang yang mampu melewati babak pertama. Namun, kali ini, setelah menghabiskan begitu banyak waktu untuk menandai kertas, hanya 2 orang yang lolos ke babak berikutnya. Naskah peserta ujian lainnya berantakan. Playboy, biarkan aku melihat naskah seperti apa yang membuatmu menentukan kegagalannya bahkan tanpa melihatnya. Du Men menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya saat dia dengan santai membuka kertas-kertas itu. Tidak, sesaat setelah tatapannya jatuh pada kertas, dia berseru kaget. Huala, huala, saat suara kertas yang dibalik bergema di ruangan itu, keterkejutan di wajah Du Men semakin dalam. Ekspresi acuh tak acuhnya berangsur-angsur berubah suram. Ada apa? Apakah jawaban yang diberikan oleh orang ini terlalu konyol? Melihat ekspresi rekannya, Ouyang Cheng mendengus. Hanya seorang playboy bodoh yang menggunakan uangnya untuk mengikuti ujian, dia benar-benar tidak menghormati persekutuan apoteker. Bukan itu, kakak Ouyang, lihatlah. Mendengar keluhan marah dari pihak lain, Du Men buru-buru memotongnya dan menyerahkan kertas itu kepadanya. Apa yang bisa dilihat? Tidak peduli apa, itu gagal. Bergumam sebentar, Ouyang Cheng menunduk untuk melihat kertas-kertas itu. Dengan sekali pandang, matanya melebar menjadi lingkaran penuh seperti yang dilakukan Du Men beberapa saat yang lalu. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru kaget, oh. Membalik ke halaman kedua, Membalik ke halaman ketiga, Membalik ke halaman keempat, persetan. Petik 2, Banyak ekspresi berbeda melintas di wajahnya, tetapi meskipun demikian, dia terus membalik-balik kertas dengan cepat. Segera, dia selesai melihat-lihat lusinan naskah setebal kertas. Mata Ouyang Cheng hampir jatuh ke lantai. Dia menatapnya dengan tatapan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Tidak,
Tidak ada satu kesalahan pun. Petik 2. Memang, agar tidak ada satu kesalahan pun. Kami sengaja meninggalkan beberapa pertanyaan sulit di beberapa bagian dan bahkan jika saya menjawabnya sendiri, kemungkinan besar saya akan jatuh ke dalam perangkap itu dan melakukan kesalahan. Wajah Dumen juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Alasan mengapa dia begitu percaya diri dengan makalah itu adalah karena pertanyaan-pertanyaan di makalah ini agak abstrak, sehingga bahkan apoteker resmi seperti mereka tidak akan dapat memperoleh jawaban yang benar tanpa memutar ingatan mereka, merasionalisasi secara logis darinya dan bahkan membalik-balik halaman buku untuk memeriksa isinya. Namun, tidak hanya tidak ada satu kesalahan pun dalam jawaban, mereka sebenarnya diutarakan dengan sangat ringkas. Ini, bagaimana ini mungkin? Tidak ada satu kesalahan pun dalam makalah ini, Saudara Ouyang, mengapa Anda begitu yakin bahwa dia tidak akan dapat lulus ujian? Setelah melewati keterkejutan, Dumen mau tidak mau bertanya padanya. Tidak pernah ada kandidat di persekutuan apoteker kerajaan Tianxuan yang menjawab kertas ujian dengan sangat baik sebelumnya. Agar Brother Ouyang gagal menjadi jenius seperti itu bahkan tanpa melihat naskahnya, dia terlalu gegabah. Wajah Ouyang memerah. Dia merasa sangat malu sehingga tidak ada satu kata pun yang keluar darinya untuk waktu yang sangat lama. Dia dikenal ketat dan teliti, mendapatkan rasa hormat dari banyak orang melalui itu. Padahal, hari ini, tamparan di wajahnya menyengat seolah-olah terbakar. Dia dengan jelas melihat orang itu menyelesaikan kertas dalam waktu kurang dari 1 jam tanpa berusaha keras, bagaimana dia menyelesaikannya dengan baik. Bahkan dia tidak dapat mencapai prestasi seperti itu dengan kecepatan itu. Mungkinkah pengetahuan orang itu sudah melebihi pengetahuannya? Untuk melabeli seseorang yang pengetahuannya tentang ramuan obat melebihi dirinya sebagai playboy dan gagal. Persetan, bisakah kenyataan tidak begitu terkutuk? Ouyang Cheng merasa seluruh tubuhnya menjadi kaku, seperti sembelit. Bab 94, Uji Coba Waktu Penegasan. Menghembuskan napas dalam-dalam, Zhang Xuan membuka matanya. Setelah beberapa saat belajar, pengetahuannya tentang tanaman obat telah semakin dalam secara signifikan. Pengetahuan dalam buku-buku yang dia buka di ruangan saat itu akhirnya berasimilasi ke dalam pikirannya dan menjadi miliknya. Library of Heaven's Path tidak hanya dapat mereplikasi manual rahasia dan menyusun Heaven's Path Divine Art, itu juga dapat mempercepat tingkat di mana seseorang mempelajari pengetahuan baru. Deng deng deng. Serangkaian langkah kaki bisa terdengar. Ini magang Zhu Huahua, dia lulus ujian setengah tahun yang lalu. Bukankah dia menjadi murid apoteker Dumen? Petik 2. Memang, dia pasti ada di sini untuk mengumumkan hasilnya. Saya harap saya bisa lulus ujian. Setelah melihat pemilik langkah kaki, orang-orang di luar ruang ujian dengan cepat berdiri. Hasilnya sudah keluar sekarang. Akhirnya, fasadmu akan terungkap. Mari kita lihat apakah kamu bisa melanjutkan aktingnya nanti. Wen Sue mencibir saat dia melirik pria muda di sampingnya dengan dingin. Sejujurnya, jika dia tidak tahu bahwa orang ini adalah keturunan playboy sebelumnya, dia akan berpikir bahwa dia mungkin benar-benar memiliki kemampuan yang sebenarnya. Itu karena, aktingnya terlalu realistis. Dalam 2 jam setelah pemeriksaan, dia duduk di bangku tanpa bergerak sedikit pun. Dia benar-benar pergi keluar hanya untuk menarik perhatiannya. Namun, itu tidak berguna. Dia sudah menyinggung perasaannya beberapa saat yang lalu. Tidak mungkin mengubah persepsinya tentang dia sekarang. Ada 3 orang yang lulus ujian putaran pertama. Magang bernama Zhu Huahua berjalan keluar dari ruang ujian dengan selembar kertas di tangannya. Dia mulai membacakan nama-nama yang tertulis di sana. Pertama, Sun Tao dari kota Luyuan, 91 dari 100. Aku lulus. Saat suara itu terdengar, seorang pria muda melompat kegirangan. Tanggapannya menarik tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya dari peserta ujian lainnya. Meskipun dia hanya melewati 1 dari 3 putaran, dia setidaknya selangkah lebih dekat untuk menjadi apoteker magang. Bahkan mata Wen Sue berbinar menghormatinya. Kedua, Qian Wenmen dari kota Ziyun, 90 dari 100. Ini aku. Setelah mendengar kata-kata itu, orang lain berdiri dengan wajah memerah. Akhirnya, Zhang Xuan dari kota Tianxuan. Tiba-tiba, wajah Zhu Huahua berubah tidak percaya. Dia menggosok matanya dan menatap kertas itu sekali lagi. Baru sekarang dia memastikan bahwa penglihatannya tidak mempermainkannya, dan dengan suara gemetar, dia berkata, 100 dari 100. Petik 2. Apa? 100 dari 100. Itu berarti, dia menjawab setiap pertanyaan dengan benar. Bagaimana mungkin? Untuk dapat mencapai skor sempurna untuk makalah yang begitu sulit, siapa ahli Zhang Xuan ini? Petik 2. Benar, siapa itu? Setelah mendengar bahwa orang ketiga yang lulus ujian mencapai nilai sempurna, seluruh area meledak menjadi keributan. Semua orang melihat sekeliling untuk menemukan orang bernama Zhang Xuan. Baiklah, 3 orang yang lulus putaran pertama, masuk ke ruang ujian untuk putaran kedua. Zhu Huahua menyela keributan itu dan berjalan ke kamar.
Dua orang yang namanya dipanggil sebelumnya juga buru-buru mengikuti di belakangnya. Zhang Xuan berdiri juga. Nama tiga orang yang lulus ujian sudah diumumkan. Kenapa? Kamu masih tidak mau mengakui ketidakmampuanmu? Melihatnya berdiri, Wen Sue mencibir dengan dingin. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya dan dia berhenti di tengah kata-katanya. Matanya melebar menjadi lingkaran penuh dan dengan suara bergetar, dia bertanya, siapa namamu? Zhang Xuan. Tidak dapat diganggu dengan wanita dangkal ini, Zhang Xuan berbalik dan berjalan ke ruang ujian. Zhang Xuan. Dia? Apakah Zhang Xuan? Orang yang mencetak 100 dari 100. Wen Sue bergidik dan wajahnya pucat pasi. Pada saat ini, dia merasa seperti badut, mempermalukan dirinya sendiri. Dia terus mengatakan bahwa pihak lain memasang fasad dan tidak memiliki kemampuan apapun. Pada akhirnya, dia membuktikan kesalahannya dengan skor sempurna yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kamu nyata? Apakah Anda tidak tahu apa-apa sebelum ujian? Apakah Anda tidak mengetahui apa yang sedang diuji? Kamu pembohong. Anda pembohong besar. Bertingkah seperti orang bodoh yang bodoh, hanya untuk mendapatkan nilai penuh. Kakak, kau pasti bercanda denganku. Wen Sue merasakan sensasi terbakar di wajahnya dan dia merasa dirinya menjadi gila. Orang yang baru saja membalik-balik semua buku, mendapat nilai sempurna. Di samping, mata Paman Li hampir jatuh ke tanah setiap saat sekarang. Persetan. Beberapa saat yang lalu, dia berpikir bahwa mungkin pihak lain ada di sini untuk bermain. Dia tidak berharap pihak lain menjadi karakter yang tangguh. Dia tidak pernah lulus ujian meskipun sering mengikuti ujian sejak dia masih remaja. Namun, orang ini menerima skor sempurna dalam upaya pertamanya. Sungguh, perbandingan antara sesama manusia adalah hal yang paling menyebalkan. Orang itu yang menyerahkan kertas setelah 1 jam ujian. Saya pikir dia sudah menyerah, untuk berpikir bahwa dia telah memperoleh nilai sempurna. Terlalu luar biasa. Mendapatkan semua pertanyaan dengan benar hanya dalam 1 jam, bagaimana dia belajar untuk mencapai tingkat yang luar biasa. Peserta ujian lainnya juga mengenalinya dan mantra pusing menyerang mereka. Tidak menyadari keterkejutan dan ketidakpercayaan orang lain di luar, Zhang Xuan duduk di depan meja sekali lagi. Di atas meja di hadapannya, beberapa herbal yang jarang terlihat yang tidak bisa dilihat di pasar diletakkan di hadapannya. Total ada 10 tanaman obat di atas meja. Sebelum dupa ini habis, kamu harus menuliskan nama, khasiat, dan kegunaannya. Untuk babak ini, kamu harus mencapai skor sempurna untuk lulus. Petik 2. 15 menit. Berdiri di depan, Ouyang Cheng memberi isyarat, waktunya dimulai sekarang. Di babak kedua, Medicinal Herb Discernment, seseorang harus mencapai skor sempurna untuk lulus. Artinya, jika seseorang mengenali bahkan 1 dari 10 ramuan obat secara tidak akurat, seseorang akan didiskualifikasi. Zhang Xuan melihat tangkai ramuan pertama. Itu memiliki bunga hijau, batang hijau, dan daun hijau. Rumput surai hijau. Setelah mengingat tanaman seperti itu yang dicatat dalam buku, sebuah nama melayang di benaknya. Mengikuti dari belakang, deskripsi Green Money Grass muncul di hadapannya di Library of Heaven's Path. Dia dengan santai mencatatnya. Setelah dia selesai dengan yang pertama, dia melanjutkan ke yang kedua. Meskipun ramuan obat ini tidak umum terlihat, bagi dia yang memiliki arsip di benaknya, pemeriksaannya sama sekali tidak sulit. Segera, dia selesai menuliskan informasi dari 9 tanaman, dengan hanya 1 yang tersisa. Ini adalah tanaman aneh dengan bunga kuning, batang abu-abu, dan daun putih. Saat dia sedang berjuang untuk mencari tahu tanaman apa itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia membeku. Sambil tersenyum pahit, dia menepuk dahinya. Kenapa dia tidak memikirkannya sebelumnya? Dengan mesin curang yang disebut Library of Heaven's Path, dia tidak perlu melalui banyak kesulitan untuk membedakan tanaman obat. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengambil ramuan obat. Sebuah buku muncul di hadapannya dan penjelasan rinci tentang ramuan obat dikompilasi di dalam buku itu, dengan semua kekuatan dan kekurangannya dicatat di dalamnya. Dia dengan santai menyalinnya ke kertas. Kemudian, dia menyentuh 9 herbal lainnya untuk menggandakan jawabannya. Hasilnya persis seperti bagaimana dia membedakannya, kecuali untuk tangkai tertentu. Zhang Xuan tahu bahwa Library of Heaven's Path tidak mungkin membuat kesalahan dan dengan demikian, dia mengedit jawabannya. Dupa baru saja terbakar di tengah jalan pada saat dia selesai. Dia melewati lembar jawaban. Sebelumnya, Ouyang Cheng berpikir bahwa Zhang Xuan ada di sini untuk dibodohi, jadi dia tidak memiliki pendapat yang baik tentangnya. Namun, setelah melihat dia mencapai skor sempurna di putaran pertama ujian, dia tidak berani meremehkannya lebih jauh dan buru-buru mengambil kertasnya untuk melihatnya. Apoteker Dumen berjalan di sudut untuk melihat kertas itu juga. Jawaban di kertas itu semua benar. Mereka mengangguk puas saat mereka melihat-lihat kertasnya. Bukan hanya nama, bahkan sifat, sifat unik, dan penggunaan ramuan obat yang tertulis dalam naskah pemuda itu tanpa cacat. Saat mereka yakin bahwa dia akan lulus ujian dan akan memberinya pujian,
mereka tiba-tiba berhenti secara bersamaan dan menatap kertasnya dengan saksama sekali lagi. Baiklah, hanya ada satu orang yang lulus ujian putaran kedua. Aku akan mengumumkan namanya sekarang. Segera, setelah dua kandidat yang tersisa menyerahkan surat-surat mereka, Ouyang Cheng dengan cepat menandai surat-surat mereka. Kemudian, tatapannya menyapu sekeliling saat dia mengumumkan hasilnya, Sun Tao dari kota Luyuan. Babak 95, Rumput Sisik Naga. Saya, Sun Tao mengepalkan tinjunya dengan senang. Berbalik, dia melihat Zhang Xuan dan kandidat lainnya. Lehernya dimiringkan ke atas saat dia memancarkan aura superioritas. Setelah melewati dua ujian pertama, identitasnya sebagai magang sudah dikonfirmasi. Mengabaikan Sun Tao yang sangat narsis, setelah mendengar namanya tidak diumumkan, Zhang Xuan mengerutkan kening. Itu tidak seharusnya. Dia telah memeriksa ulang semua jawabannya dengan Library of Heaven's Path, jadi tidak mungkin dia melakukan kesalahan. Mengapa dia gagal? Tuan Apoteker, bolehkah saya tahu di mana kesalahan saya? Tidak dapat menahan keraguannya, Zhang Xuan melangkah maju. Kenapa? Apakah kamu akan menantang evaluasi dua tuan? Kesalahan adalah kesalahan. Kamu pasti telah mengidentifikasi ramuan obat tertentu secara tidak akurat atau membuat kesalahan saat menuliskan jawabanmu. Petik 2. Sun Tao melangkah di depannya, mengayunkan lengan bajunya dan menceramahinya seolah-olah seorang guru yang sungguh-sungguh, belajarlah dengan giat setelah kamu kembali. Bagaimanapun juga, pengetahuan teoretis berbeda dengan pengetahuan praktis. Jawaban teoretismu tidak buruk, tetapi jika kamu tidak dapat mengenalinya, ramuan obat, kamu masih belum bisa menjadi apoteker magang. Petik 2. Suaranya dalam dan tindakannya halus. Lat, bukankah kamu baru saja gembira? Mengejutkan bahwa Anda dapat mencapai nilai sempurna dalam ujian tertulis, tetapi itu tidak berguna. Kurung siku tutup. Kamu telah mengidentifikasi rumput sisik ikan secara keliru, menyatakannya sebagai rumput sisik naga. Melihat ekspresinya yang ragu, Ouyang Cheng menjelaskan. Namun, jangan berkecil hati. Fakta bahwa kamu dapat mencapai akurasi sempurna dalam ujian tertulismu menunjukkan bahwa kamu telah mencapai tingkat pemahaman yang dapat diterima terhadap jamu. Selama kamu mengamati dan mempelajari jamu dengan benar dari sekarang dan mengintegrasikan pengetahuan Anda bersama, Anda pasti akan lulus ujian di lain waktu. Petik 2. Memang, kamu masih muda. Tidak perlu terburu-buru. Selama kamu terus belajar dengan rendah hati dan mengintegrasikan pengetahuan teoretismu dengan keterampilan teknismu, kamu seharusnya bisa menjadi apoteker magang sejati segera. Apoteker Dumen juga ikut campur. Jika itu orang lain, keduanya tidak akan terlalu repot untuk menjelaskannya. Namun, orang di depan mereka baru saja mencapai skor sempurna, bahkan mereka berdua merasa sangat disayangkan untuk gagal di babak ini. Maksudmu ini, Zhang Xuan akhirnya mengerti mengapa dia gagal dalam ujian putaran kedua. Dia menuju ke meja dan mengambil tangkai ramuan obat. Mempelajarinya dengan cermat sekali lagi, dia bertanya, apakah Anda yakin ini rumput sisik ikan? Petik 2. Tentu saja. Batangnya mirip dengan sisik ikan dan daunnya berwarna abu-abu. Apalagi kalau bukan rumput sisik ikan. Sebelum Ouyang Cheng dan Dumen bisa menjawab, Sun Tao dengan cepat berbicara dengan bangga. Rumput sisik ikan adalah ramuan yang sangat langka dan ciri-cirinya seperti yang dikatakan Sun Tao, batang seperti sisik ikan dan daun abu-abu. Meskipun jarang, informasi tentang ramuan itu tercatat di buku. Salah satu yang diidentifikasi Zhang Xuan secara tidak akurat sebelumnya juga ramuan ini. Mungkinkah bukan? Ouyang Cheng jelas setuju dengan penilaian Sun Tao, dan dia menatap Zhang Xuan dengan ekspresi ragu. Tentu saja tidak. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Bukankah kedua apoteker itu terlalu terburu-buru untuk menggunakan ramuan yang kalian berdua tidak yakin dalam pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa aku telah gagal dalam ujian? Petik 2. Berani. Berpikir bahwa pemuda di depannya berusaha memenangkan pujian dengan memulai keributan, dia dengan cepat menyela. Bagaimana mungkin pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para ahli apoteker itu salah? Berhentilah melontarkan omong kosong di sini. Setelah lulus ujian, kemungkinan besar dia akan menjadi magang salah satu dari dua apoteker di sini, jadi dia harus menjilat mereka terlebih dahulu. Mudah untuk mengatakan apakah itu omong kosong atau tidak. Ada buku di ruangan di luar ruang ujian. Bolehkah saya menyuruh seseorang untuk mengambil buku di rak paling bawah dari rak ke-7 di sini? Tidak dapat diganggu untuk berdebat dengan orang ini, Zhang Xuan dengan tenang mengatakannya. Hua-hua, ambil bukunya di sini. Ouyang Cheng dan Dumen bertukar pandang sejenak sebelum yang terakhir memerintahkan muridnya untuk mengambil buku itu. Apoteker magang yang membawa kandidat ke dalam ruangan menganggukkan kepalanya sebelum berjalan keluar. Dalam beberapa saat, dia kembali dengan sebuah buku tentang ramuan obat unik, yang telah dijelaskan Zhang Xuan sebelumnya. Balik ke halaman 17, ada deskripsi rinci tentang rumput sisik ikan di sana. Zhang Xuan berkata, magang Zhu Huahua tidak bisa menahan keinginan untuk membalik buku dan pada saat berikutnya, informasi tentang rumput sisik ikan muncul di hadapannya. Dia bahkan bisa mengingat ini. Kedua apoteker, Ouyang Cheng dan Dumen,
melirik dan tubuh mereka bergetar, mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Rumput sisik ikan adalah bahan yang mereka ambil secara acak, dan tidak ada yang mengetahuinya sebelumnya. Karena itu, tidak mungkin bagi siapapun untuk menipu. Untuk dapat mengingat buku mana yang memuat deskripsi ramuan obat, halaman mana deskripsi itu berada dan di mana buku itu ditempatkan, ingatannya sungguh luar biasa. Kurung siku tutup. Bolehkah aku menyusahkanmu untuk melafalkan pengantar di rumput sisik ikan? Mengabaikan keterkejutan mereka, Zhang Xuan melanjutkan. Rumput sisik ikan biasanya tumbuh di rawa-rawa. Dinamakan demikian karena batangnya yang unik seperti sisik ikan. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu dan ada sedikit bintik putih di atas daunnya. Sisik pada rumput sisik ikan dewasa ada di sekitar seukuran kacang kedelai. Suara apoteker magang, hua-hua, secara bertahap memudar saat dia membacakan pendahuluan. Karena, bahkan dia sendiri telah menyadari bahwa ada banyak perbedaan antara rumput sisik ikan di atas meja dengan apa yang dijelaskan di buku. Ada bintik-bintik putih samar di bagian atas daun rumput sisik ikan, tetapi ramuan ini tidak memilikinya. Sisik rumput sisik ikan yang matang seharusnya seukuran kacang kedelai, tetapi sisik pada ini ramuan itu seukuran kuku. Jelas bahwa itu jauh lebih besar dari yang dijelaskan. Zhang Xuan membawa ramuan itu dan menjelaskan ciri-cirinya satu persatu. Ini, Ouyang Cheng dan Du Men buru-buru mengambil buku itu dari tangan Su Hua-hua dan melihat-lihatnya. Mereka menemukan banyak perbedaan antara apa yang dijelaskan dalam buku dan ramuan di tangan Zhang Xuan. Karena itu bukan rumput sisik ikan, itu pasti sesuatu yang mirip dengannya. Dari sekian banyak ramuan obat, satu-satunya yang menyerupai itu adalah rumput sisik naga yang telah aku tulis di naskahku. Jika kalian semua ragu keberadaan ramuan obat ini, kalian semua dapat mengirim seseorang ke kamar lagi dan di sudut kanan atas rak keempat, harus ada karya terkenal oleh senior Liu Daxian. Ramuan itu dijelaskan secara rinci di halaman ke-54. Petik 2. Liu Daxian adalah seorang apoteker yang sangat terkenal 30 tahun yang lalu. Dia telah memasuki banyak tanah tandus dan berbahaya untuk menemukan tumbuhan baru dan dia telah banyak berkontribusi pada masyarakat apoteker. Tentu saja, jika kamu masih ragu bahwa ramuan itu adalah rumput sisik naga, aku punya cara untuk membedakannya dengan pasti. Zhang Xuan tersenyum. Rumput sisik ikan adalah ramuan obat hangat. Cairan putih susu akan mengalir keluar jika batangnya patah. Di sisi lain, ramuan ini adalah ramuan obat flu. Jika dipotong, cairan kuning pucat yang memancarkan dingin udara lembab akan mengalir keluar. Kedua apoteker itu ahli dalam menggunakan herbal, jadi kamu seharusnya bisa membedakannya dengan mudah. Ini, Du Men menatap Su Hua-hua untuk membuatnya mencari buku itu sekali lagi. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan dengan ringan merobek tanaman itu. Pada batang, rumput sisik ikan, di tangannya terkoyak dan cairan kuning pucat mengalir keluar perlahan, memancarkan frigiditas ke sekitarnya. Seperti yang dia katakan, duo itu terhuyung. Ini persis seperti yang dikatakan pihak lain. Untuk berpikir bahwa ramuan obat ini bukan rumput sisik ikan. Kurung siku tutup. Pada saat ini, Su Hua-hua kembali dengan sebuah buku di tangannya. Pada halaman ke-54, catatan tentang rumput sisik naga dapat ditemukan dan sifat-sifat yang disebutkan dalam buku ini sangat cocok dengan ramuan obat ini. Meskipun menjadi penguji, untuk berpikir bahwa seorang kandidat pada akhirnya akan memperbaiki kesalahan mereka. Ouyang Cheng dan Du Men merasakan sensasi berapi-api di wajah mereka. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap pemuda di depan mereka seolah-olah mereka sedang menatap monster. Persetan, mengingat perbedaan antara rumput sisik naga dan rumput sisik ikan masih dapat dianggap kecil, tetapi untuk mengingat buku dan halaman yang tepat, serta di mana ia ditempatkan di rak. Anda akan menembus surga. Apakah kamu yakin kamu masih manusia? Sun Tao, yang baru saja mengejek Zhang Xuan dalam upaya untuk tampil di depan apoteker, berdiri terpaku di tempat dengan linglung dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dorongan untuk menangis menguasai dirinya. Sialan, kalau saja aku tahu bahwa pihak lain memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa, aku tidak akan mencoba terlihat berpengetahuan bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Kali ini, dia tidak hanya gagal terlihat berpengetahuan, dia terlihat seperti orang bodoh. Jika ada liang di tanah pada saat ini, dia pasti akan menyelam pada saat ini juga. Babak 96, saya akan mencobanya. Ini rumput skala naga. Kami telah membuat kesalahan. Setelah beberapa saat, Ouyang Cheng berkata dengan senyum pahit di wajahnya. Sebagai apoteker terkenal di kerajaan Tianxuan, dialah yang mengajar orang lain selama ini. Dia tidak berharap menjadi orang yang diajari hari ini. Karena itu adalah Dragon Scale Grass, kamu adalah satu-satunya yang melewati putaran kedua, uji waktu pencernaan ramuan obat. Selama ranah kultivasimu adalah puncak ranah Zenki dan di atasnya, kamu secara resmi adalah apoteker magang. Mendengar kata-kata ini, Sun Tao hampir menangis. Dia mungkin salah satu kandidat paling tragis yang pernah ada.
Kualifikasinya sebagai apoteker magang dibatalkan dalam waktu kurang dari 10 menit setelah pengumumannya, dan itu diteruskan ke orang lain. Apakah kenyataan harus begitu terkutuk? Apakah kenyataan harus menamparkan wajahku dengan begitu kuat? Namun, meskipun dia masih merasa tidak puas dengan putusan akhir, setelah menyaksikan kemampuan menghafal Zhang Xuan yang menakutkan, dia hanya bisa menelan air matanya kembali. Untuk mengikuti ujian dengan orang aneh semacam ini, dia harus mengakuinya bahkan jika dia tidak mau. Nanti, ketika ujian berakhir, saya akan mencari lokasi terpencil dan menemukan kesempatan untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, saya mendekati 10 tahun lebih tua dari pihak lain. Kultivasi saya harus lebih tinggi darinya. Pejuang 4 dan puncak ranah Pigu, itu seharusnya lebih dari cukup untuk memberinya pelajaran. Petik 2. Saat pikiran keji muncul di benaknya, dia segera mendengar suara pihak lain. Alam kultivasi saya saat ini adalah puncak ranah Fighter 5 dan Dingli. Setelah itu, Zhang Xuan mengungkapkan tingkat kultivasinya. Guangdang, Sun Tao jatuh ke lantai. Apakah kamu harus begitu menakutkan? Tidak hanya ingatanmu yang begitu menakutkan, kecakapan bertarungmu juga harus sama. Untuk berpikir bahwa saya ingin memberi Anda pelajaran, beruntung Anda mengungkapkan ranah kultivasi Anda sekarang. Kalau tidak, saya pasti akan direduksi menjadi melon ular. Baiklah, baiklah. Selamat telah bergabung dengan jajaran apoteker magang. Melihat bahwa ranah kultivasinya juga sesuai dengan peraturan, Ouyang Cheng langsung ke pokok permasalahan dan mengeluarkan lambang dari pelukannya. Ini adalah lambang dari apoteker magang. Dengan ini, kamu dapat memasuki gudang koleksi buku tingkat dasar guild dengan bebas. Kamu juga akan menikmati hak istimewa dan prioritas khusus saat membeli pil dari guild. Petik 2. Persekutuan apoteker biasanya menjual pil kepada orang luar dengan harga selangit. Di sisi lain, mereka yang berada di antara barisan mereka akan menerima diskon besar saat membeli pil. Meskipun dia hanya seorang apoteker magang, dia bisa dianggap sebagai anggota guild. Iya, Zhang Xuan meraih lambang dari tangan Ouyang Cheng dengan gembira. Alasan mengapa dia mengerahkan begitu banyak upaya untuk mendapatkan identitas seorang magang adalah agar dia bisa memasuki brankas koleksi buku. Akhirnya, dia telah mencapai tujuannya. Juga, setelah menjadi magang, kamu dapat memilih untuk mengikuti apoteker agar lebih baik berhubungan dengan pil dan mempelajarinya. Mengingat bakatmu, aku percaya bahwa kamu akan dapat menjadi apoteker sejati dalam beberapa tahun. Petik 2. Ouyang Cheng menatap Zhang Xuan dengan penuh harap saat dia mengucapkan kata-kata ini. Sangat jelas bahwa dia berharap untuk mengakui Zhang Xuan sebagai muridnya. Pemuda ini memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa, belum lagi bakatnya yang luar biasa. Selama dia dibimbing dengan hati-hati, dia seharusnya bisa segera mencapai ketinggian yang tinggi. Memiliki magang seperti itu akan membantu meningkatkan ketenarannya. Du Men, yang berdiri di samping, memiliki niat yang sama juga dan dia menatapnya dengan mata bersinar. Melihat tatapan keduanya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Maaf, tapi saya tidak punya niat untuk menjadi magang apoteker manapun untuk saat ini." Petik 2. Tidak peduli apa, dia adalah seorang guru dari Akademi Hongtian, dan juga seorang transenden. Bagaimana dia bisa menjadi pesuruh dan magang dari orang lain? Itu akan menjadi lelucon jika dia melakukannya. Setelah menjadi magang, seseorang memiliki pilihan untuk memilih apakah dia ingin berada di bawah apoteker atau tidak. Sepertinya aku terlalu cemas. Kamu baru saja menjadi magang, jadi tidak perlu terlalu memikirkannya. Kamu dapat membuat pilihan setelah merenungkan masalah ini dengan benar. Petik 2. Setelah penolakan Zhang Xuan, Ouyang Cheng menyadari bahwa dia agak terlalu tergesa-gesa dan dia tersenyum malu. Memang, kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Lebih mudah untuk belajar di bawah apoteker, dan kamu akan bisa menjadi apoteker sejati lebih cepat melalui itu. Du Men mengangguk setuju. Mengetahui niat pihak lain, Zhang Xuan mengangguk sebagai tanggapan. Tiba-tiba, dia mengingat sesuatu dan bertanya, apakah ada pil di persekutuan apoteker kita yang dapat membangkitkan konstitusi khusus? Dia telah bertanya kepada resepsionis sebelumnya dan dia sepertinya tidak tahu. Namun, keduanya di sini adalah apoteker sejati dari guild, orang-orang dengan kedudukan terhormat. Mereka setidaknya harus tahu sedikit lebih banyak darinya. Pil yang membangkitkan konstitusi unik. Ouyang Cheng dan Du Men saling menatap sejenak sebelum yang pertama menjawab, ada, tetapi konstitusi yang berbeda memerlukan pil yang berbeda untuk dibangunkan. Jika seseorang salah mengonsumsi pil yang salah, tidak hanya konstitusi tidak akan terbangun, itu bahkan mungkin menghasilkan efek samping yang parah. Setelah menelusuri buku-buku terkait, Zhang Xuan memahami fakta ini dan melanjutkan, lalu, apakah ada buku yang berkaitan dengan konstitusi unik dan pil yang diperlukan untuk membangunkannya? Bisakah Anda mengizinkan saya untuk melihatnya? Yuan Tao memiliki garis keturunan kaisar, dan sebelum konstitusi uniknya terbangun, lebih aman baginya jika lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Kedua apoteker ini tampak baik di permukaan, tetapi hati manusia tidak terduga.
Sulit untuk mengatakan apakah mengungkapkan fakta kepada mereka akan membawa serangkaian masalah. Jadi, yang terbaik adalah lebih sedikit orang yang mengetahui garis keturunan kaisarnya. Oleh karena itu, ia menyatakannya sebagai konstitusi yang unik dan tidak mengungkapkan detail lain tentang masalah tersebut. Paling-paling, mereka hanya akan menduga bahwa dialah yang mengonsumsi pil itu. Ada cukup banyak buku di dalamnya, tetapi semuanya ada di gudang koleksi buku tingkat lanjut. Menurut aturan, hanya apoteker bersertifikat yang diizinkan masuk dan melihat-lihatnya. Bahkan saya tidak memiliki kualifikasi untuk meminjamkannya kepada Anda. Petik 2. Ouyang Cheng menggelengkan kepalanya. Apa yang dia katakan itu benar. Pil dan konstitusi unik adalah sesuatu yang hanya akan diteliti oleh apoteker yang memenuhi syarat. Karena itu ditempatkan di brankas koleksi buku tingkat lanjut. Jika Anda benar-benar ingin melihatnya, Anda harus memilih untuk menjadi murid salah satu dari kami. Dengan bakatmu, kamu seharusnya bisa mencoba ujian apoteker bintang 1 dalam waktu 1 tahun. Setelah kamu berhasil, apakah masih ada sesuatu yang bukan untuk penjelajahanmu? Petik 2. Apoteker Dumen memanfaatkan kesempatan ini untuk membantunya menganalisis situasi. Selanjutnya, apoteker sejati diberikan dengan hak istimewa yang murah hati di semua apotekari guild. Terlepas dari apakah itu pembelian pil atau mencari herbal, kebutuhan Anda akan diprioritaskan daripada orang luar, Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Ini akan lebih lambat, jika kamu mencoba meraba-raba jalanmu untuk menjadi apoteker. Bahkan dengan bakat superiormu, sulit bagimu untuk berhasil bahkan dalam waktu beberapa tahun. Petik 2. Mereka tidak bisa dipinjamkan. Kepahitan menyelubungi wajah Zhang Xuan. Bukankah ini berarti kerja kerasnya sia-sia? Dia telah membuang cukup banyak waktu dan usaha untuk lulus ujian untuk menjadi apoteker magang. Jika Sun Tao, Wen Sui, Paman Li dan yang lainnya mengetahui pikirannya, darah pasti akan menyembur dari mulut mereka. Kami menghabiskan minimal 6 hingga 7 tahun untuk menghafal konten dalam buku-buku itu, dan kami bahkan belum lulus ujian. Secara keseluruhan, Anda hanya menghabiskan 4 jam. Tahukah Anda bahwa 4 jam yang lalu, Anda bahkan tidak tahu apa itu apoteker magang? Anda menyebut ini kerja keras. Anda berani menyebut ini kerja keras. Lalu apa nama kita? Memang, jika Anda ingin melihat buku-buku dari lemari besi koleksi buku tingkat lanjut, Anda harus menjadi apoteker. Ini adalah aturan dari markas besar. Jika Anda benar-benar ingin mengetahui bagaimana Anda dapat menggunakan pil untuk membangkitkan konstitusi unik, pertama-tama kamu harus memikirkan cara bagaimana kamu bisa menjadi apoteker resmi. Petik 2. Kata Ouyang Cheng. Menurutnya, satu-satunya cara seseorang bisa menjadi apoteker dengan cepat adalah belajar di balik apoteker sejati. Dia adalah apoteker terbaik di seluruh kerajaan Tianxuan, siapa lagi yang bisa dipilih Zhang Xuan jika bukan dia? Tepat ketika dia akan menawarkan magang kepada Zhang Xuan, dia mendengar pihak lain berbicara. Karena, hanya apoteker yang bisa membaca buku dari gudang koleksi buku tingkat lanjut, lalu, bagaimana cara kerja pemeriksaan apoteker? Zhang Xuan merenung sejenak. Biarkan aku mencobanya. Keputusan itu bijaksana. Selama kamu mengikutiku, aku akan mengerahkan semua usahaku untuk merawatmu. Apa? Di tengah kata-katanya, Ouyang Cheng menyadari apa yang baru saja dikatakan Zhang Xuan. Suaranya tercekat di tenggorokan dan matanya, yang terpaku pada pemuda di depannya, melebar seolah-olah mereka akan keluar dari rongganya. Apa? Apa yang baru saja kau katakan? Babak 97, Debat Pil. Cobalah. Tidak hanya Ouyang Cheng yang merasa dunia menjadi gila, Dumen dan yang lainnya juga merasa pusing. Saudaraku, apakah Anda mengambil apoteker seperti kubis dan mentimun yang dijual di pasar, begitu mudah didapat? Cobalah. Apakah Anda bermain dengan saya? Sebagai salah satu pekerjaan jalan 9 atas dengan posisi tertinggi, siapa yang tidak belajar selama bertahun-tahun dan berusaha beberapa kali lipat dari yang bisa dibayangkan oleh orang biasa untuk bergabung dengan barisan mereka? Namun, Anda mengatakan untuk mencobanya. Kepalamu. Apakah Anda tahu isi ujiannya? Apakah Anda tahu bagaimana seseorang bisa menjadi apoteker sejati? Kurung siku tutup. Batuk-batuk-batuk. Tubuh Ouyang Cheng terhuyung-huyung dan dia menahan keinginannya untuk muntah darah. Dia memandang Zhang Xuan dengan serius dan menjawab kepadanya, untuk menjadi apoteker, seseorang harus lebih dari mampu mengetahui dan membedakan ramuan obat. Seseorang juga harus belajar memformulasi obat, mengekstrak dan memurnikan esensinya, memadatkan dan memalsukannya, menjadi pil dan banyak lagi. Hanya penempaan pil itu sendiri mengandung beberapa ribu metode untuk melakukannya, tidak semudah itu untuk lulus ujian. Petik 2. Memang. Selanjutnya, seseorang harus memiliki kontrol yang tajam atas nyala api dalam penempaan pil. Jika kesalahan terjadi di salah satu urutan, itu akan berakhir dengan kegagalan. Hanya dengan belajar serius dan berlatih terus-menerus seseorang akan berhasil. Tidak mungkin untuk seseorang untuk menjadi apoteker dengan usaha sesaat. Petik 2. Du Men menambahkan. Sangat rumit. Zhang Xuan merasa tidak berdaya,
jadi tidak mungkin bagiku untuk mencapainya dalam waktu setengah bulan. Turnamen mahasiswa baru akan diadakan setengah bulan lagi. Tujuannya di sini sederhana, yaitu untuk menemukan pil yang dapat membangkitkan konstitusi unik Yuan Tao dan Zhao Ya sehingga kultivasi mereka akan melambung dengan pesat dan mereka akan dapat meraih kemenangan saat itu. Jadi, dia harus menyelesaikan masalah ini dalam waktu setengah bulan. Jika dia tidak bisa, apa gunanya dia menjadi apoteker? Setelah percakapannya dengan Huang Yu, dia sudah memutuskan tujuan. Itu untuk menjadi guru master. Kali ini, tantangan Lu Xun Laoshi merupakan peluang sekaligus ancaman. Jika dia bisa muncul sebagai pemenang, itu akan membuktikan kemampuannya dan kemungkinan dia akan menarik perhatian seorang guru master. Mirip dengan apoteker, jika seseorang ingin menjadi guru master, mereka harus menjadi asisten guru master terlebih dahulu. Ini adalah proses yang harus mereka lalui. Jika seseorang tidak dihargai oleh seorang guru master, bagaimana seseorang bisa menjadi asisten guru master? Setengah bulan. Mendengar kata-katanya, orang banyak terdiam sekali lagi. Apoteker mana yang bukan apoteker magang selama bertahun-tahun sebelum berani mengikuti ujian? Namun, tepat setelah menjadi magang, Anda ingin mengikuti ujian apoteker, setengah bulan lagi, Anda pasti bercanda. Kurung siku tutup. Khusus untuk Sun Tao dan Zhu Huahua, mereka hampir tidak bisa menahan keinginan untuk melemparkan sepatu mereka ke arahnya. Saudaraku, apakah tidak apa-apa bagimu untuk melakukan tindakan seperti ini? Bahkan lebih sulit untuk menjadi apoteker daripada magang. Anda seharusnya sudah melihat yang lain berjuang mati-matian hanya untuk menjadi magang. Menjadi apoteker dalam setengah bulan. Saya pikir Anda harus menyimpannya di pikiran Anda. Zhang Xuan, jangan terlalu ambisius dan berpuas diri. Kamu baru berusia 20 tahun, dan menjadi apoteker pada usia 30 sudah merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di kerajaan Tianxuan. 15 hari adalah tujuan yang mustahil. Saya menyarankan Anda untuk belajar secara normal, lanjutkan langkah selangkah demi selangkah dan jangan terlalu memikirkan masa depan. Ouyang Cheng menawarkan nasihatnya yang tulus kepada Zhang Xuan. Orang ini berbakat, tapi dia terlalu tidak sabar. Ingin menjadi apoteker dalam waktu setengah bulan, kamu pasti sedang melamun. Kurung siku tutup. Baiklah, karena sangat merepotkan, maka saya tidak akan mengikuti ujian. Saya akan mencari cara lain kalau begitu. Setelah mendengarkan kata-kata pihak lain, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu tertarik untuk menjadi apoteker. Memiliki seni surgawi jalan surga, menerobos seperti makan dan minum baginya. Pil sama sekali tidak dibutuhkan baginya. Jika demikian, apa gunanya menjadi apoteker? Jika bukan karena Yuan Tao, dia tidak akan datang ke sini sama sekali. Berpikir bahwa Zhang Xuan telah menyerah karena dia merasa itu menyusahkan, Ouyang Cheng dan Du Men dengan cepat mencoba membujuknya sebaliknya. Ada banyak pekerjaan di dunia, dan apoteker dianggap sebagai salah satu yang paling mulia. Kamu memiliki bakat yang luar biasa, dan Anda juga secara khusus mengambil kesulitan untuk mempelajari tanaman obat. Tidakkah Anda akan menyia-nyiakan upaya Anda selama bertahun-tahun jika Anda tidak menjadi apoteker pada saat ini? Petik 2. Bertahun-tahun usahaku. Zhang Xuan berkedip. Itu hanya 4 jam, dari mana tahun-tahun yang kamu bicarakan? Saya masih memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan. Karena menjadi apoteker adalah proses yang rumit, mengharuskan seseorang untuk belajar bagaimana memformulasi pil, tidak mungkin saya dapat memahami teknik seperti itu dalam waktu singkat. Saya hanya akan menyerah padanya. Tanpa banyak ragu, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Tenang, ada lebih dari satu cara untuk menjadi apoteker. Sebenarnya, ada cara lain selain pil forging. Ouyang Cheng tiba-tiba teringat sesuatu dan berbicara. Mengingat ingatanmu yang luar biasa, metode ini mungkin lebih cocok untukmu. Tidak mungkin yang kamu maksud, keheranan muncul di wajah Du Men. Memang, Ouyang Cheng mengangguk. Tapi, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jika dia gagal, hukumannya akan berat. Dia bahkan mungkin kehilangan kesempatan untuk mengikuti ujian menjadi apoteker. Du Men dipenuhi dengan kecemasan. Aku tahu, tapi ini adalah satu-satunya cara agar seseorang bisa menjadi apoteker dengan cepat. Jika tidak, seseorang harus menempuh jalan konvensional untuk berlatih secara rutin. Mengingat tak terhitung banyaknya tanaman obat dan masing-masing sifat uniknya, hampir mustahil bagi seseorang untuk berhasil dalam waktu singkat. Kata Ouyang Cheng. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Kami hanya bertanggung jawab untuk memberitahu dia tentang kemungkinan itu. Pilihannya terserah padanya. Ouyang Cheng menggelengkan kepalanya. Metode apa yang kamu bicarakan ini? Setelah melihat keributan di antara keduanya, Zhang Xuan tidak bisa tidak bertanya. Sebenarnya ada dua metode untuk menjadi apoteker. Metode pertama adalah yang biasa, penempaan pil. Selama seseorang bisa memalsukan pil kelas 1, dia akan bisa menjadi apoteker bintang 1. Ini adalah metode standar dan tradisional. Petik 2. Tanpa ragu, Ouyang Cheng mulai menjelaskan. Metode kedua bukanlah penempaan pil tetapi debat pil.
Debat pil. Zhang Xuan bingung. Bukan hanya dia, bahkan Zhu Huahua, Sun Tao dan yang lainnya sepertinya belum pernah mendengarnya dan ekspresi bingung muncul di wajah mereka. Memang, kalian semua seharusnya sudah mendengar tentang pekerjaan paling mulia dari 9 jalan atas, guru utama. Kata Ouyang Cheng. Kerumunan menganggukkan kepala. Mereka yang mengetahui 9 jalan bawah, tengah dan atas secara alami mengetahui guru-guru master. Ini adalah pekerjaan peringkat tertinggi dari 9 jalan atas dan posisi sosial mereka lebih tinggi dari apoteker oleh banyak lipatan. Guru master yang lebih tangguh dapat menawarkan petunjuk di luar kultivasi, penempaan pil, pandai besi, pembuatan formasi dan semuanya mungkin bagi mereka. Ouyang Cheng menjelaskan. Namun, seseorang harus menghabiskan cukup banyak waktu hanya untuk menjadi guru utama, jadi bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu untuk belajar menempa dan menempa pil untuk menjadi apoteker dan pandai besi. Pada saat yang sama, jika mereka tidak bergabung dengan barisan mereka, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk mengajar mereka? Untuk menghadapi situasi seperti itu, metode pemeriksaan yang unik telah dibuat, pil debat. Jelas untuk melihat dari kami apoteker bahwa seseorang membutuhkan banyak latihan, menempa pil tanpa henti, untuk menjadi apoteker sejati. Namun, guru master tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Faktanya, yang dia butuhkan hanyalah memahami dan mengintegrasikan pengetahuan penempaan pil. Artinya, dia tidak benar-benar perlu belajar cara memalsukan pil. Selama dia memiliki pengetahuan teori yang lengkap, dia bisa berhasil menjadi apoteker. Tentu saja, pemeriksaannya tidak mudah. Itu membutuhkan seseorang untuk berdebat dengan 10 apoteker sejati tentang berbagai aspek pemalsuan pil dan seseorang dapat didiskualifikasi hanya dengan satu kesalahan. Selanjutnya, hukuman besar akan dijatuhkan pada seseorang jika itu terjadi. Ouyang Cheng perlahan menjelaskan metode lain untuk menjadi apoteker, pil debat, kepada yang lain. Babak 98, saya ingin debat pil. Oh, ada cara seperti itu juga. Mata Zhang Xuan berbinar. Tanpa latihan bertahun-tahun, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk berhasil memalsukan pil kelas 1. Namun, debat pil berbeda. Dengan Library of Heaven's Path, selama ada cukup buku dan pengetahuan, belajar adalah tugas yang mudah baginya. Metode ini mungkin tampak sederhana, tetapi bahkan guru ahli lebih suka belajar memalsukan pil daripada menggunakan metode ini. Melihat kegembiraan di pihak lain, Ouyang Cheng menyela dan menggelengkan kepalanya. Mengapa? Zhang Xuan bingung. Jika seseorang dapat lulus ujian berdasarkan teori itu sendiri untuk menjadi apoteker, mereka tidak perlu membuang waktu untuk belajar memalsukan pil. Sejujurnya, tidak mungkin seseorang memiliki pemahaman mendalam tentang suatu pekerjaan tanpa mencobanya langsung. Tidak peduli berapa banyak teori yang dipelajari, jika seseorang tidak memverifikasinya secara praktis, tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka benar atau tidak. Untuk seseorang yang bahkan belum menjadi apoteker untuk berdebat dengan apoteker sejati berdasarkan pengetahuan yang dipelajari dari buku. Menurutmu siapa yang akan menang? Petik 2. Kata Ouyang Cheng. Ini, Zhang Xuan mengangguk. Apa yang bisa dipelajari dari buku-buku itu dangkal, untuk memahami esensinya, seseorang perlu mengalaminya secara langsung. Ini adalah pepatah terkenal yang mengungkapkan kebenaran sepenuhnya. Bagaimana seseorang bisa memastikan apakah sesuatu itu benar atau salah hanya dengan teori itu sendiri tanpa mencobanya? Hanya dengan satu kesalahan, seluruh penempaan pil akan berakhir dengan kegagalan. Satu langkah yang salah akan membuat perbedaan besar. Sejak debat pil dibuat, lebih dari ribuan guru master telah menjalaninya dan mereka semua jenius yang luar biasa. Pengetahuan mereka tentang penempaan pil melebihi apoteker manapun. Namun, sangat disayangkan bahwa, kebanyakan dari mereka berakhir dalam kegagalan. Dari ribuan guru master, yang berhasil bahkan mungkin tidak melebihi jumlah jari di satu tangan. Ouyang Cheng menghela nafas. Tidak melebihi jumlah jari dalam satu tangan. Petik 2. Zhang Xuan terkejut. Dari 1000 orang, bahkan 5 dari mereka tidak berhasil. Tingkat keberhasilan ini terlalu rendah. Memang, ada perbedaan besar antara teori dan praktik. Inilah alasan mengapa debat pil tetap menjadi cara yang mungkin bagi seseorang untuk menjadi apoteker, tidak banyak orang yang menggunakannya dan perlahan-lahan dilupakan. Petik 2. Ouyang Cheng menggelengkan kepalanya. Pil debat mungkin tampak lebih mudah daripada pil forging, tetapi pada kenyataannya, kesulitannya jauh lebih besar. Tanpa pengalaman praktis, bagaimana seseorang bisa berhasil di dalamnya hanya dengan teori? Jika seseorang tidak memiliki satu kesalahan pun dalam teorinya, itu berarti bahwa praktiknya juga harus sangat baik. Jika demikian, daripada terlibat dalam debat pil, dia mungkin lebih baik menggunakan metode penempaan pil. Akan jauh lebih mudah seperti itu. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi aku bisa. Petik 2. Mengabaikan ratapan pihak lain, motivasi Zhang Xuan melonjak dan matanya bersinar. Debat pil mungkin jauh lebih sulit bagi orang lain, tetapi baginya, itu tidak mudah. Dengan Library of Heaven's Path, dia dapat mengidentifikasi kesalahan dan kekurangan secara langsung. Hanya berdasarkan teori itu sendiri,
orang lain tidak dapat mengatakan apakah sesuatu itu benar atau tidak. Di sisi lain, dengan sekali melihat melalui Library of Heaven's Path, semuanya menjadi jelas baginya. Melakukan debat pil dengan ini, tidak mungkin dia membuat kesalahan. Dia pasti bisa lulus ujian dengan mudah. Karena ada metode seperti itu, aku telah memutuskan untuk mencoba menjadi apoteker melalui pil debat. Berpikir seperti itu, Zhang Xuan menyatakan tanpa banyak ragu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat membujuk pihak lain untuk menyerah setelah mengatakan begitu banyak. Dia tidak berharap kata-katanya menyebabkan dia menjadi lebih tegas. Ouyang Cheng terdiam. Apakah kamu tahu konsekuensi dari gagal dalam debat pil? Konsekuensi. Ya, debat pil membutuhkan kehadiran minimal 10 apoteker untuk melakukan debat. Semua apoteker ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, dan jika tidak ada harga yang harus dibayar untuk kegagalan dan semua orang harus terus mencobanya, tidakkah mereka akan lelah sampai mati? Kata Ouyang Cheng. Jadi, Guild telah menetapkan aturan tentang hal itu. Jika seorang magang yang mendaftar untuk debat pil lulus ujian, tidak akan terjadi apa-apa. Di sisi lain, jika mereka gagal, mereka harus membayar setiap apoteker 100.000 koin emas. Selain itu, mereka harus menderita 100 cambuk pembunuh dewa sebagai hukuman. Juga, mereka akan dilarang mengikuti ujian untuk menjadi apoteker selama 1 dekade. Zhang Xuan terdiam. Hukuman ini benar-benar berat. Mengingat debat pil membutuhkan setidaknya 10 apoteker, jika dia harus membayar masing-masing 100.000 koin emas, itu berarti dia harus membayar total 1 juta koin emas. Bagi seorang apoteker magang, uang seperti itu adalah kemustahilan di antara kemustahilan. Mungkin, mereka bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu sepanjang hidup mereka. God-Slaying Flock adalah sejenis hukuman. Bergantung pada ranah kultivasi orang tersebut, itu akan mengerahkan kekuatan yang berbeda. 100 God-Slaying Flocks, bahkan dengan kekuatannya saat ini, setelah dia selesai dengan hukumannya, dia mungkin tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama 1 atau 2 bulan. Adapun hukuman ketiga, umur manusia hanya sekitar beberapa dekade. Dilarang mengikuti ujian selama 1 dekade, itu setara dengan menjauhkan seseorang dari ramuan obat dan pil selama 10 tahun penuh. Pada dasarnya, ini akan menciptakan batas atas pencapaian masa depan seseorang sebagai apoteker, bahkan jika mereka memutuskan untuk terus menapaki jalan. Tidak hanya konsekuensinya yang parah, itu juga merupakan tugas yang menakutkan untuk melewati debat pil. Inilah alasan mengapa tidak ada yang berani mencobanya. Berdasarkan apa yang saya tahu, belum ada debat pil di kerajaan Tianxuan, dan selusin kerajaan di sekitarnya selama beberapa abad terakhir. Penolakan dalam nada bicara Ouyang Cheng jelas. Mengingat bakat Anda, saya pikir Anda harus pergi ke rute konvensional dan belajar menempa pil sebagai gantinya. Debat pil bukanlah pilihan yang cocok. Petik 2. Saya telah memutuskan untuk melanjutkan debat pil, saya harap Tuan Ouyang dapat membantu saya membuat pengaturan yang diperlukan. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan atas penolakannya. Apa lelucon? Jika pil debat bisa membuatku menjadi apoteker, aku harus mengikutinya. Kalau tidak, akan membutuhkan waktu yang tak ternilai baginya untuk mempelajari penempaan pil atau semacamnya. Belum lagi bagaimana dia tidak punya cukup waktu di tangannya, dia juga tidak punya usaha untuk menyia-nyiakannya. Buat pengaturan yang diperlukan. Tidak mungkin, kau ingin melakukannya sekarang. Petik 2. Tuan Ouyang terhuyung-huyung. Kamu baru saja menjadi apoteker magang. Anda bahkan belum tahu apa itu penempaan pil, dan Anda ingin menjalani debat pil. Apakah Anda nyata? Apakah Anda yakin tidak bercanda dengan saya? Iya, Zhang Xuan mengangguk. Kamu, apakah kamu tahu isi debat pil? Apakah kamu tahu apa yang akan ditanyakan oleh apoteker? Kamu baru saja menjadi magang dan kamu belum melalui pendidikan yang sistematis, untuk menjalani debat pil sekarang. Dumen, yang berdiri di samping, juga kehilangan kata-kata. Aku bisa pergi ke gudang koleksi buku tingkat dasar sekarang, kan? Aku bisa mempelajari yang tidak aku ketahui sekarang. Melihat kecemasan di wajah pihak lain, Zhang Xuan dengan cepat menjelaskan. Belajar, Dumen, Ouyang Cheng, dan yang lainnya hampir menangis. Saudaraku, untuk berpikir bahwa kamu akan ingat untuk belajar. Anda baru saja menjadi apoteker magang. Meskipun belum pernah mengunjungi gudang koleksi buku sebelumnya, Anda ingin menjalani debat pil. Apakah Anda sangat yakin bahwa Anda tidak menarik kaki saya? Ada ratusan ribu buku di gudang koleksi buku, dan mustahil untuk menyelesaikannya tanpa usaha keras selama 3-5 tahun. Bahkan tanpa mengunjunginya, Anda ingin menjalani debat pil. Apakah nyali Anda terlalu meningkat atau ada masalah dengan kepala Anda? Aku akan menuju ke lemari koleksi buku untuk belajar nanti. Jangan khawatir, itu tidak akan memakan banyak waktu. Adapun debat pil, aku akan mengganggu kalian berdua. Zhang Xuan berkata, belajar nanti. Semua orang merasa pusing. Apakah Anda berniat untuk belajar menit terakhir? Menjalani debat pil tanpa belajar. Untuk dapat melakukan sesuatu yang begitu bodoh, bagaimana orang ini bisa menjadi apoteker magang?
Yakinlah, aku tahu tingkat keparahannya. Aku tidak akan melakukan apapun yang membuatku tidak percaya diri. Silakan saja dan buat pengaturan, aku harus mulai membaca sekarang juga. Melihat kerumunan terpaku di tempat, Zhang Xuan melanjutkan. Tahu tingkat keparahannya, tidak akan melakukan apapun yang Anda tidak percaya diri. Kepalamu, apakah Anda tahu seperti apa kuali itu? Apakah Anda tahu apakah pil itu bulat persegi? Apakah Anda tahu bagaimana apotek mengekstrak esensi dari tanaman obat? Anda tidak tahu apa-apa sama sekali, namun Anda ingin mengikuti ujian apoteker, belum lagi, debat pil, apakah Anda yakin bahwa Anda percaya diri? Kurung siku tutup. Baik, atas desakannya, Ouyang Cheng dan Du Men tahu bahwa mereka tidak dapat meyakinkannya sebaliknya pada saat ini. Saling bertukar pandang, mereka menggelengkan kepala. Saya akan membuat pengaturan sekarang, tetapi akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan begitu banyak apoteker. Jadi, saya akan mengatur debat pil pada besok sore. Selama periode waktu ini, Anda sebaiknya merenungkan masalah ini dengan hati-hati. Jika tidak, sekali debat pil dimulai, kamu tidak akan bisa mundur. Zhang Xuan mengangguk. Kemudian, dia mengayunkan lengan bajunya dengan ekspresi percaya diri dan mengambil 2 langkah menuju pintu masuk sebelum tiba-tiba berbalik. Ah, aku lupa, di mana gudang koleksi buku tingkat dasar? Ouyang Cheng, Du Men, Sun Tao dan Zhu Huahua. Bab 99, Ouyang Cheng yang benar-benar tertegun. Ouyang Cheng dan yang lainnya merasakan isi perut mereka hancur berantakan. Bahkan tidak tahu di mana lemari besi koleksi buku tingkat dasar berada dan untuk memilih menjalani debat pil yang sulit, mereka mulai curiga apakah kepala orang ini pernah dihancurkan oleh pintu yang dibanting. Namun, karena tekad pihak lain tegas, tidak ada gunanya mencoba membujuknya sebaliknya pada saat ini. Setelah mengungkapkan lokasi kepada Zhang Xuan dan melihat saat dia pergi, Du Men melihat ke arah Ouyang Cheng dan bertanya, bukankah dia terlalu ceroboh? Petik 2. Dia ceroboh, tetapi tidakkah kamu melihat bahwa dia juga penuh percaya diri? Ouyang Cheng berkata tidak percaya. Sungguh mengherankan dari mana semua kepercayaan itu berasal. Petik 2. Mungkinkah dia tidak mengerti betapa menakutkannya debat pil? Berbicara tentang metode pemeriksaan seperti itu, Du Men bergidik. Meskipun saya seorang apoteker bintang 1, jelas tidak mungkin bagi saya untuk lulus debat pil. Petik 2. Debat pil adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Itu setara dengan menantang 10 apoteker dengan pengetahuan 1. Tidak peduli seberapa dalam dan luasnya pengetahuan seseorang, bagaimana mereka bisa bersaing dengan 10 orang. Selanjutnya, masalah utamanya adalah, kamu belum pernah memalsukan pil sebelumnya. Ini setara dengan perbedaan antara ahli biologi dan tukang daging ketika mencoba menjelaskan cara menyembelih babi. Tidak peduli seberapa bagus teorimu, tanpa mencobanya langsung, sulit untuk berhasil. Kami sudah mengeluarkannya dengan sangat jelas, tidak mungkin dia tidak mengerti. Ouyang Cheng menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar sebuah teka-teki. Memang, di babak pertama, dia mencapai skor sempurna. Di babak kedua, kertasnya tidak hanya sempurna, dia bahkan berbalik untuk memperbaiki kesalahan kami, terlebih lagi, dia masih sangat muda. Ini benar-benar mengherankan di mana kemampuan menghafal dan penalarannya berasal. Mengingat apa yang terjadi beberapa saat yang lalu membuat Du Men terkejut. Performa orang itu sebelumnya terlalu luar biasa. Dalam hal kemampuan untuk membedakan tanaman obat, dia mungkin 1 tingkat lebih tinggi dari mereka. Apoteker magang yang lebih berpengetahuan daripada apoteker itu sendiri, tanpa menyaksikannya secara langsung, itu adalah sesuatu yang tidak akan dipercaya oleh siapapun. Sebenarnya, tidak sulit untuk mengetahui dari mana kepercayaan dirinya berasal. Bukankah dia pergi ke lemari koleksi buku untuk belajar? Kita bisa mengirim seseorang untuk mengikutinya. Hanya masalah waktu sebelum dia memberikan rahasianya. Kata Ouyang Cheng. Karena dia berani menjalani debat pil, dia pasti memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang penempaan pil. Selama mereka mengirim seseorang untuk mengikuti di belakangnya, seharusnya mereka bisa mengungkap rahasianya. Kamu benar, Du Men mengangguk. Memberi isyarat dengan tangannya, dia memerintahkan muridnya, Huahua, pergi dan lihat apa yang dia lakukan di lemari besi koleksi buku tingkat dasar. Cobalah untuk menjaga gerakanmu diam dan tidak mencolok agar tidak diperhatikan olehnya. Iya, Zhu Huahua menuju ke lemari besi koleksi buku tingkat dasar. Tidak lama kemudian, apoteker magang kembali dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kenapa? Apa yang dia lakukan? Apakah dia membaca beberapa metode penempaan pil jarak jauh? Ouyang Cheng menatapnya. Apoteker yang berpartisipasi dalam debat pil pasti akan mengajukan pertanyaan yang sangat sulit dan terpencil, sehingga sulit bagi orang lain untuk menjawab. Jika seseorang ingin lulus ujian, mereka tidak hanya harus memiliki pengetahuan yang luas, mereka juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode penempaan pil jarak jauh ini juga. Dia tidak. Mata Zhu Huahua berputar-putar, seolah-olah masih dalam keadaan tidak percaya atas apa yang baru saja dia saksikan. Dia membalik-balik buku. Petik 2. Membalik buku. Mungkin dia sedang mencari buku tertentu. Katakan, apa yang dia buka?
Ouyang Cheng melanjutkan interogasinya. Ketika saya di sana, dia membolak-balik buku penempaan pil dasar di rak. Saya diam-diam melihat, itu adalah metode penempaan pil dasar, cara mengekstrak esensi ramuan obat melestarikan sifat obat panduan memindahkan kuali dan buku-buku semacam itu. Aku takut ketahuan, jadi aku tidak berani mendekatinya. Zhu Huahua merenung sejenak sebelum menjawab. Metode dasar penempaan pil. Bagaimana cara mengekstrak esensi ramuan obat? Petik 2. Melestarikan sifat obat. Panduan memindahkan kuali. Ini, Du Men dan Ouyang Cheng saling menatap, tercengang. Itu adalah buku paling dasar untuk apoteker magang? Oke, itu adalah pengetahuan yang harus dimiliki semua apoteker magang, sama seperti bagaimana manusia bisa berjalan dan makan. Orang ini akan menjalani debat pil besok, namun dia hanya membolak-balik buku seperti itu sekarang. Apakah Anda yakin tidak salah? Ini seolah-olah setelah menantang pendekar pedang terbaik di bawah langit untuk berduel, Anda tiba-tiba teringat bahwa Anda harus membeli pedang dan belajar cara menggunakannya. Apakah kamu nyata? Apakah Anda yakin dia membaca buku-buku ini? Tidak dapat mempercayainya, Ouyang Cheng bertanya sekali lagi. Aku tidak yakin. Dia sepertinya tidak membaca tapi membalik, dia membalik semua buku yang dia lewati, aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Zhu Huahua hampir menangis. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan pihak lain. Seolah-olah dia orang gila, membalik semua buku dari baris pertama buku sampai habis. Dia sepertinya tidak membaca mereka atau mencari buku tertentu, jadi apa yang bisa dia lakukan? Membalik buku. Semua buku yang dia lewati. Ouyang Cheng dan Du Men mengedipkan mata mereka. Mengapa itu terdengar seperti omong kosong bagi mereka? Bagaimana dia membolak-baliknya? Tunjukkan pada kami, kata Du Men. Baik, kebetulan ada beberapa buku di ruangan itu juga. Zhu Huahua berjalan di depan, mengambil selusin buku dan membolak-baliknya. Suara halaman yang dibalik bergema di ruangan itu. Kamu sudah selesai. Melihat bahwa tidak ada tindakan setelah dia selesai membolak-balik buku-buku itu, mata Ouyang Cheng dan Du Men membesar menjadi lingkaran sempurna, tidak dapat memahami situasinya. Iya, Zhu Huahua mengangguk. Begitu saja, setelah dia selesai, dia pindah ke rak berikutnya. Petik 2, petik 2. Ouyang Cheng dan Du Men saling menatap dan melihat kegilaan di mata yang lain. Mereka berpikir bahwa orang ini pergi ke gudang koleksi buku tingkat dasar untuk belajar, tetapi pada akhirnya, dia ada di sana hanya untuk membolak-balik buku. Selain itu, tidak peduli seberapa cepat orang lain membalik buku mereka, mereka setidaknya akan mencoba untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun dia, apa yang bisa dilihat orang membolak-balik buku dengan kecepatan seperti itu? Mengesampingkan isi buku, dia mungkin bahkan tidak tahu tentang apa buku itu. Tidak mungkin, dia ingin melihat dari bahan apa buku-buku itu dibuat sehingga dia bisa membakarnya. Setelah beberapa lama, Du Men mengeluarkan beberapa kata. Selain membakar buku-buku ini, dia benar-benar tidak tahu apa gunanya membolak-balik semua buku seperti itu. Mustahil. Meskipun tidak ada rahasia dari persekutuan apoteker di gudang koleksi buku tingkat dasar, itu bukan sesuatu yang bisa dibakar begitu saja. Sebagai apoteker magang, dia seharusnya tidak gegabah itu. Ouyang Cheng menggelengkan kepalanya. Meskipun kata-kata Du Men tampak sedikit tidak masuk akal, dia benar-benar kehilangan penjelasan yang lebih baik. Kerutannya menyebabkan dahinya berkerut menjadi gumpalan besar. Lalu, menurutmu apa yang sedang terjadi? Apa yang dia coba lakukan? Du Men mau tidak mau bertanya kepada rekannya. Wajah Ouyang Cheng tidak mencerminkan apa-apa selain kebingungan juga. Dia belum pernah mendengar orang aneh seperti itu sepanjang hidupnya, tentu saja, melihatnya. Mungkinkah, apa dia mencoba mencari buku tertentu? Lagi pula, buku itu terbuat dari bahan khusus sehingga orang hanya bisa mengidentifikasinya melalui sentuhan. Setelah lama terdiam, dia menemukan teori baru. Itu mungkin. Mereka berdua duduk di depan meja, mengerutkan kening pada satu saat dan menunjukkan ekspresi pahit di sisi lain. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat mengetahui rahasia Zhang Xuan. Dalam beberapa saat singkat, mereka telah menemukan segala macam alasan, menghasilkan alasan yang cukup untuk bertahan seumur hidup mereka. Meski begitu, mereka masih tidak menyadari apa yang coba dilakukan pihak lain. Di sela-sela itu, Zhu Huahua mengunjungi gudang koleksi buku beberapa kali dan melaporkan situasi pihak lain setelah kembali. Setelah mendengar bahwa gerakannya tidak pernah berhenti, dan dia masih membolak-balik buku, bahkan tidak menyimpan buku seperti apa itu pil, jenis ramuan obat dan klasifikasinya, apakah Anda membutuhkan kuali untuk menempa pil pi. Beberapa emosi melintas di wajah mereka, kebingungan, dilema, kontemplasi, kebingungan. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa masih ada kapasitas dalam pikiran mereka untuk menghasilkan alasan yang lebih aneh. Babak 100, Keraguan Yao Han. Ketika Zhang Xuan masih di persekutuan apoteker, Zhao Ya kembali ke tempat tinggalnya. Akhirnya, aku bisa menyelesaikan masalahku ini. Petik 2. Memegang ramuan obat yang diberikan Zhang Laoshi di tangannya, kegembiraannya terlihat jelas di wajahnya yang putih bersih.
Ketidaknyamanan telah menyiksanya sejak kecil, dan dia sudah mendapati dirinya tidak mampu menahannya lebih jauh. Setelah mendengar bahwa ada solusi untuk masalahnya, dia tidak bisa lagi duduk diam. Saya harus menggiling ramuan obat ini menjadi bubuk sebelum menelannya dengan air. Tepat ketika dia akan menemukan sesuatu untuk menggiling ramuan obat, dia mendengar langkah kaki dan kepala pelayan Yao Han berjalan dengan diam-diam. Xiaoji, aku akan pergi. Tidak ada yang membuatmu kesulitan, kan? Xiaoji tanda hubung lebih besar dari nyonya muda. Setelah menyinggung cucu penatua Sang Chen dan berkelahi dengan beberapa guru di akademi, dia memutuskan untuk meninggalkan akademi untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Setelah melihat bahwa sudah waktunya untuk kelas Zhao Ya berakhir, dia kembali untuk menemukannya. Membawaku masalah. Siapa yang akan membuatku kesulitan? Zhao Ya menatap Yao Han, aku berkata, Paman Yao, kamu harus berhenti bersikap sensitif. Zhang Laoshi benar-benar memperlakukanku dengan baik, dan dia sebenarnya adalah guru yang cakap dalam hal itu. Tolong berhenti mengganggunya. Dia tahu kepala pelayan ayahnya tidak mempercayai Zhang Laoshi, jadi dia mencoba membujuknya sebaliknya. Perlakukan kamu dengan baik. Xiaoji, kamu telah tinggal di kota sejak muda, jadi kamu belum pernah melihat betapa kejinya hati manusia, Yao Han mendengus. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, matanya tertuju pada ramuan obat di tangan Zhao Ya. Seluruh tubuhnya membeku sebelum dia mulai gemetar tak terkendali. Xiaoji, ramuan obat di tanganmu itu, dari mana kau mendapatkannya? Ini, menurunkan kepalanya untuk memastikan apa yang dilihat Yao Han, Zhao Ya mengangkat ramuan obat dan berkata, Zhang Laoshi memberi saya ini. Saya merasa tidak enak badan baru-baru ini, jadi dia memberikan saya ini agar saya menggilingnya dan mengkonsumsinya. Petik 2. Zhang Laoshi memberimu ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seorang guru miskin seperti dia, Yao Han tidak bisa mempercayai situasi yang terjadi di hadapannya? Ada apa, Paman Yao? Apakah ada yang salah dengan ramuan obat ini? Zhao Ya tahu pihak lain memiliki karakter yang dapat diandalkan dan pasti ada alasan untuk ekspresinya itu. Tidak, ini bukan karena ada yang salah dengan ramuan itu, tapi itu terlalu berharga. Kalau aku tidak salah, ini rumput ibu matahari dingin. Seru Yao Han. Rumput ibu matahari dingin. Zhao Ya tersesat. Ini adalah rumput induk dari Frigid Sun Grass. Efeknya 10 kali lebih besar dari Frigid Sun Grasses. Frigid Sun Grass tidak berharga, tapi benda ini sangat mahal. Saat itu ketika aku berkeliling kerajaan di sepanjang kota Tuan, saya pernah melihat satu tangkai dihargai di atas 100.000 koin emas. Petik 2. Setelah mendengar betapa berharganya ramuan itu, Zhao Ya terkejut. Paman Yao, apakah kamu tidak salah? Saya tidak salah, ini pasti rumput ibu matahari dingin. Ini adalah ramuan obat paling berharga yang pernah saya lihat, jadi saya memiliki kesan yang mendalam tentang itu. Bagaimana mungkin saya salah tentang itu? Yao Han meliriknya lagi untuk mengkonfirmasi dugaannya. Rumput ibu matahari dingin, 100.000 koin emas. Tubuh ramping Zhao Ya bergetar. Kamu bilang, bahwa Zhang Xuan, Zhang Laoshi memberikannya padamu. Petik 2. Yao Han tidak berani mempercayainya sama sekali. Saat dia berbicara, dia bahkan mengubah metodenya dalam menangani pihak lain dari Zhang Xuan menjadi Zhang Laoshi. Bukankah dia guru terburuk di akademi? Bukankah upahnya paling rendah di antara para guru? Untuk memberi hadiah ramuan obat yang begitu berharga. Memang, Zhao Ya menganggukkan kepalanya. Saat itu ketika Zhang Laoshi memberikan ramuan itu padanya, dia melemparkannya dengan santai padanya seolah-olah itu bukan sesuatu yang berharga sama sekali. Faktanya, itu bahkan tidak dikemas, jadi selama ini, dia menganggapnya seperti itu, ratusan ribu koin emas. Itu cukup untuk membeli tempat tinggal di ibu kota. Selanjutnya, yang besar. Ketika orang lain memberikan hadiah, mereka akan membuat keributan besar untuk membuat seluruh dunia tahu betapa berharganya hadiah mereka. Namun, Zhang Laoshi ini menciptakan teknik kultivasi hanya untuknya dan memberinya hadiah yang begitu mahal tanpa menuntut pujian untuk itu. Dia benar-benar acuh tak acuh tentang hal itu dan jika bukan karena Paman Yao mengenali ramuan itu, dia akan memperlakukan ramuan itu sebagai sesuatu yang tak ternilai dan mengonsumsinya begitu saja. Zhao Ya merasa tergerak dan matanya sedikit memerah. Aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga. Tubuh ramping Zhao Ya diluruskan dan resolusi muncul di matanya. Dia berharap untuk menyelesaikan masalah yang mengganggunya, tetapi sebagai seorang siswa, dia tidak tahan untuk menerima terus-menerus dari gurunya tanpa membayarnya. Biasanya, para siswalah yang memberikan hadiah kepada guru mereka untuk menyenangkan mereka. Namun, Zhang Laoshi telah memberikan begitu banyak kepada mereka. Itu adalah satu hal jika dia tidak mengetahuinya, tetapi sekarang dia menyadarinya, dia tidak akan menjadi manusia jika dia menerima hadiahnya dengan acuh tak acuh. Paman Yao, berapa banyak uang yang kamu miliki? Zhao Ya berbalik dan bertanya. Hanya 20.000. Yao Han membolak-balik sakunya dan mengambil beberapa catatan. Dia mungkin kepala pelayan kota Baiyu,
tetapi misinya kali ini hanya untuk mengantar Xiao Ji ke akademi, jadi dia tidak membawa banyak uang. Berikan padaku. Meraihnya, Zhao Ya tidak ragu-ragu dan berlari keluar. Merasa resah, Yao Han buru-buru mengikuti di belakangnya. Segera, mereka tiba di kelas, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Juga tidak ada seorang pun di asrama Zhang Xuan. Setelah melihat Xiao Ji sangat panik, Yao Han memanfaatkan beberapa koneksinya dan dengan cepat, dia diberitahu bahwa Zhang Laoshi ada di persekutuan apoteker. Sebelum pergi, Zhang Xuan tidak berusaha menyembunyikan tujuannya. Sebagai kepala pelayan City Lord Residence, itu normal baginya untuk memiliki koneksi seperti itu untuk mengumpulkan informasi. Persekutuan apoteker, mungkinkah Zhang Laoshi membeli ramuan obat ini di sana? Zhao Ya mengepalkan tinjunya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mengertakkan gigi gioknya dan berkata, Paman Yao, ayo pergi dan temukan Zhang Laoshi. Petik 2. Jika dia tidak memberikan uang ini kepada pihak lain, dia akan merasa terlalu malu untuk menerima ramuan ini. Jika seseorang memperlakukannya begitu tanpa pamrih, dia akan melakukan hal yang sama padanya. Bagaimana dia bisa, Zhao Ya, mengkonsumsi ramuan obat yang begitu mahal dengan acuh tak acuh sekarang setelah dia tahu nilainya? Segera, dia tiba di Guild Apoteker. Sekarang mereka ada di sini, mudah untuk menemukan berita tentang dia. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk menemukan Wen Sui, yang masih memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Maksudmu, Zhang Laoshi saat ini sedang mengikuti ujian magang apoteker. Zhang Laoshi, maksudmu playboy itu, Zhang Xuan adalah seorang guru. Wen Sui bingung. Setelah beberapa saat, dia pulih dan menganggukkan kepalanya. Dia sedang mengikuti ujian magang apoteker. Apotek magang. Zhao Ya dan Yao Han bertukar pandang. Ketidakpercayaan terutama terlihat di wajah Yao Han. Seorang apoteker magang harus menghafal sifat-sifat ramuan obat, dan setidaknya ada 100.000 ramuan obat yang harus mereka ingat untuk pemeriksaan. Tanpa beberapa tahun belajar, tidak mungkin seseorang lulus ujian. Zhao Ya mungkin tidak tahu banyak tentang apoteker, tetapi sebagai kepala pelayan Baiyu City Lord Residence, Yao Han sangat menyadarinya. Secara alami, dia memahami kesulitan menjadi apoteker magang. Seorang guru muda dan tidak mampu pergi untuk mengikuti ujian apoteker magang. Dia mungkin gagal kan? Aku tahu ujian ini sulit, Yao Han mau tak mau bertanya padanya. Gagal. Awalnya, saya membagikan pemikiran Anda. Setelah mengingat kejadian sebelumnya, Wen Sui masih merasa tidak percaya. Dia menggigit bibirnya dan mendengus. Ada 3 putaran ujian magang apoteker. Babak pertama adalah writing paper, dan tidak hanya dia lulus, dia bahkan mencapai nilai sempurna. Saat ini, dia sedang menjalani putaran kedua. Nilai sempurna. Tubuh Yao Han bergoyang. Pemeriksaan pertama menilai pemahaman kandidat tentang sifat dan sifat tanaman obat. Banyak orang menemukan diri mereka dihentikan oleh penghalang ini. Namun, guru yang selalu dianggap sampah ini berhasil lulus ujian, mencapai nilai sempurna bahkan. Untuk dengan santai memberi seseorang ramuan obat senilai 100.000 koin emas, untuk mendorong Xiao Ji menjadi muridnya dengan sukarela dan untuk mencapai skor sempurna di babak pertama ujian apoteker magang. Apakah dia benar-benar sampah para legenda? Untuk pertama kalinya, Yao Han meragukan rumor yang beredar di luar.